Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide saya sudah terlihat di layar dengan semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sebelum kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini meskipun sedikit semoga bermanfaat, dan pastinya semoga nanti kapanpun ya ketika kita butuhkan ataupun orang-orang kita butuh dengan ilmu ini, Allah bisa membuat kita ingat ya. Jadi mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. نستغفرك سامس لابانا وآباؤنا ورجلنا وسلفنا الصالحون أن الله يخلي نيادنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة من الخير في الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أسينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة النبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليما وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتباءه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Alhamdulillah. Langsung ke materi kita sambil sedikit mengulang terkait rencana pembelajaran semester kita. Jadi sebagaimana yang telah kita sepakati pekan lalu, maka hari ini kita akan membahas tentang organisasi di level kimia, sel, dan jaringan. Dan insya Allah ini kelas B, berarti kelas B itu hari Jumat nih. Kelas B hari Jumat, maka insya Allah berarti kita akan bertemu lagi pada hari Jumat pagi. Dan hari Jumat pagi nanti di akhir sesi juga insya Allah akan ada kuis. Jadi mohon teman-teman nanti mempersiapkan karena kuisnya online, Google Form. Jadi insya Allah nanti waktunya 10 menit. Jadi di akhir perkuliahan kita akan adakan kuis dengan materinya adalah materi hari ini.
yaitu organisasi di level kimia, sel dan jaringan, dan juga materi dari Jumat nanti yaitu sistem kerangka. Dan untuk hari ini maka yang bertugas sebagai notulis adalah kelompok 7 dan kelompok 8 di kelompok yang ketiga. Jadi silakan teman-teman yang sudah termasuk kelompok 7 dan ke-8, ingat kelompok yang ketiga ya. Jadi silakan untuk bertugas sebagai notulis. Tapi insya Allah tenang, karena insya Allah materi hari ini nanti saya upload juga insya Allah nanti malam ya di YouTube. Sebagaimana kita tahu bahwa kita makhluk hidup, hewan, mata kuliah kita adalah mata kuliah fisiologi hewan. Jadi kita akan mempelajari tentang fisiologi hewan, tapi tidak mungkin kita belajar fisiologi kalau kita tidak menggunakan data-data dari cabang-cabang ilmu yang lain, termasuk cabang ilmu anatomi. Ya. Kita tahu fisiologi tubuh kita, kita bisa berjalan, kita bisa bernafas, kita bisa bahkan bereproduksi, kita bisa bisa mempertahankan tubuh kita dari serangan-serangan bakteri patogen atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Itu semuanya bisa terjadi karena tubuh kita yang meskipun tanpa kita sadari, di tubuh kita ini sedang terjadi proses yang luar biasa, sangat canggih dan luar biasa membutuhkan banyak energi. Tapi maha besar Allah membuat banyak sekali proses-proses itu berada di luar jangkauan atau tidak membutuhkan kendali kita. Bisa kita bayangkan kalau kita perlu mengendalikan mereka, maka tidak ada waktu sedikit pun bagi kita untuk berpikir hal yang lain. Jangankan untuk berpikir teman-teman nanti ingin ingin kuliah, apakah aku ingin kuliah lanjut S2. Tidak akan ada waktu berpikir seperti itu kalau seandainya teman-teman disibukkan oleh berpikir untuk bernafas. Kalau bernafas itu harus dipikir oleh jenengan semuanya, maka setiap detik kita harus berpikir, oh nafas. Maka waktu kita akan habis hanya untuk nafas. Tapi maha besar Allah dan maha kaya Allah dan maha rahmat Allah yang telah membuat kita hidup dengan tanpa perlu repot memikirkan hal itu. Kita hanya perlu memastikan bahwa tubuh kita sehat ya, hanya perlu berikhtiar. Terkait selebihnya itu sudah berada di wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan belajar bagaimana mungkin tubuh kita yang semacam ini itu bisa sehat ya. Bagaimana ceritanya kok tubuh kita yang seperti ini, yang ternyata isinya itu bisa tetap sehat ya. Jangankan berpikir untuk bergerak, jangankan berpikir untuk bernafas. Untuk sehat saja itu loh, kalau lihat komposisi tubuh kita itu sepertinya agak mustahil. Tapi lagi-lagi karena kita belajar di UIN, kita beruntung kuliah di UIN, maka kita harus selalu menghubungkan ilmu yang kita pelajari, ilmu sains yang kita pelajari dengan ilmu agama. Karena memang kalau kita nggak dasari dengan ilmu agama, kita tuh akan punya banyak sekali missing link atau banyak sekali ada kekosongan, tidak banyak sekali terjadi ketidak make sense-an, ketidakmungkinan. Tapi kalau kita sudah hubungkan sama Allah, maka semua itu menjadi mungkin dan semua itu bisa menjadi masuk akal ya. Jadi lagi-lagi alhamdulillah kita terlahir dalam kondisi Islam, pun kuliah dalam kampus Islam yang senantiasa menghubungkan sains dengan agama yang kita anut selama ini. Ya. Seperti yang saya singgung tadi, mustahil kita belajar tentang fisiologi kalau kita tidak memahami tentang anatomi, atau mustahil kita bisa belajar fisiologi kecuali kita menggunakan data yang dihasilkan dari data anatomi terlebih dahulu. Lalu karena itu sebelum kita mempelajari tentang anatomi dan fisiologi, dan khususnya fisiologi hewan sebagaimana mata kuliah kita, maka mari kita perdalam terlebih dahulu atau merefresh. Insya Allah teman-teman sudah sangat mengenal istilah ini, cuman tidak ada salahnya kita merefresh ingatan kita terkait definisi daripada anatomi, baik itu logotan maupun istilahan atau maknawian. Anatomi kita tahu bahwa anatomi merupakan tersusun dari dua kata, yaitu ana, yaitu up atau ke atas. Kemudian tomi adalah kata yang bermakna process of cutting atau proses pemotongan atau proses memotong. Jadi mengapa kalau diberi nama semacam ini? Karena memang dulu anatomi ini sangat bergantung pada data-data histologis atau data-data yang mungkin teman-teman pernah kerjakan ketika SMA dulu. Jadi kalau teman-teman masih ingat ada praktikum di SMA, praktikum kita menggunakan cotton bud atau tusuk gigi ya. Kemudian kita gesekkan di permukaan rongga mulut kita, ya permukaan dalam, sehingga kita bisa mengambil beberapa epidermis. Kemudian kita amati di mikroskop ya. Maka hal semacam itu merupakan metode histologis. Jadi teman-teman mengambil atau menyuplik jaringan tubuh, kemudian ditaruh di kaca di lensa, kemudian kita amati di bawah mikroskop, maka itu merupakan metode histologis. Dulu kebanyakan hewan-hewan atau hewan-hewan uji itu kan dipotong
dipotong, kemudian nanti organnya dipotong dari atas ke bawah, sehingga potongan-potongan itulah nanti akan diamati di mikroskop. Oleh karena itu, nama ilmu yang dulu digunakan untuk meneliti seperti itu adalah anatomi. Jadi kalau secara definisi, secara istilahan, anatomi merupakan ilmu ilmiah, ya. Jadi salah satu cabang ilmu sains, ya, atau bidang ilmiah yang mempelajari tentang struktur tubuh, ya, dan juga termasuk komponen-komponen penyusunnya dan bagaimana interaksi antar komponen penyusunnya tadi. Jadi kita nanti akan belajar tentang jaringan epidermis, misalkan jaringan otot polos, kemudian jaringan pengikat, ya. Semua itu berkontribusi, berinteraksi untuk menyusun tubuh kita, sehingga itulah nanti akan kita pelajari selama kita membahas tentang anatomi. Itulah yang dipelajari dalam cabang ilmu anatomi. Dulu awalnya anatomi, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, dulu awalnya anatomi itu hanya dipelajari dengan metode dissection atau pemotongan tadi. Ya, saat ini anatomi itu sudah bisa dipelajari dengan banyak hal, ya. Jadi meskipun namanya tetap anatomi, ya, karena namanya sudah anatomi, kemudian bidang ilmunya sudah sangat luas sekali, sehingga nggak mungkin kita ubah namanya lagi menjadi cabang nama yang baru. Jadi namanya tetap dipertahankan nama anatomi, tapi metodenya sudah semakin berkembang. Teman-teman tahu ada yang namanya CT scan, ya. CT scan itu teman-teman bisa memetakan atau memfoto tubuhnya teman-teman, tubuh kita semuanya, tapi tanpa perlu kita harus membedah tubuh kita, ya. Jadi sudah cukup kita bisa mengamati apa yang terjadi di tubuh kita dengan tampilan luar, jangan melihat dari luar. Jadi dengan bantuan teknologi tertentu kita bisa menerobos masuk ke tubuh kita tanpa perlu membedahnya, atau bahkan tanpa perlu menggunakan tubuh jasad yang sudah meninggal untuk kemudian kita buka untuk kita amati. Tidak lagi seperti itu. Dulu seperti itu, sekarang sudah tidak. Ya, dissection itu kan juga sama dari dua kata, yaitu dis, yaitu apart atau bagian-bagian, atau section yaitu memotong. Ya, jadi memotong tubuh atau memotong bagian atau memotong objek tertentu yang utuh untuk kemudian menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Pun sama, misalkan ada organ, ada jantung. Kita mau menganalisis jantung, maka zaman dulu jantung itu akan dibelah tipis-tipis, kemudian diamati di bawah mikroskop. Tapi sekarang itu juga sudah tidak perlu dilakukan. Meskipun mayoritas ilmuwan di dunia saat ini masih melakukan hal semacam ini, ya. Tapi ke depan insya Allah akan berkurang, karena kemarin ketika saya di Jerman waktu COVID pertama kali, eksperimen saya sangat terhambat lama karena di Jerman itu ada perubahan kebijakan. Jadi berapa jumlah tikus yang akan digunakan untuk riset itu harus dibatasi dengan sangat luar biasa. Jadi kita luar biasa sekali effort kita untuk mengurangi jumlah tikus kita, sehingga ya memang tujuannya bagus, tapi di dunia, di alam nyata, di kenyataannya itu sangat menyulitkan kita para peneliti. Tapi ke depan insya Allah sangat bagus, ya. Lantas sekarang kita melangkah ke fisiologi, kan. Setelah tadi kita menjelaskan tentang anatomi, kita belajar tentang anatomi baik secara lughatan, secara kata-kata maupun secara istilahan. Maka sekarang kita melangkah ke bidang yang memang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Maka fisiologi itu merupakan nature atau fisik, ya, badan, atau ya intinya nature, arti sebenarnya nature atau alam. Tapi di sini kemudian kita gabungkan dengan logos menjadi ilmu pengetahuan atau pembelajaran atau studi tentang, ya. Jadi kalau fisiologi berarti studi tentang fisiologi tubuh, ya, gampangnya seperti itu, atau natural tubuh, kondisi tubuh, ya. Ya, kondisi di tubuh itu apa saja? Ada proses apa saja di tubuh kita. Secara istilahan, fisiologi merupakan sains dari badan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fungsi tubuh, ya. Fungsi tubuh. Jadi fungsi alamiah tubuh itu bagaimana? Apa saja, bagaimana, prosesnya bagaimana? Maka itulah nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kemudian bagaimana tubuh kita atau bagian-bagian tubuh kita bekerja, itu juga nanti menjadi objek dari mata kuliah kita selama 1 semester ke depan. Mohon maaf, saya minum dulu. Karena sejak anatomi didirikan atau sejak anatomi itu dikembangkan awal mulanya sampai hari ini, seiring dengan perkembangan yang sangat canggih di bidang-bidang teknologi, maka hari ini, per detik ini, per hari ini, sudah banyak sekali cabang-cabang keilmuan baru yang merupakan turunan daripada anatomi maupun fisiologi. Sebagai contoh, kalau untuk anatomi turunannya sebagai contoh adalah embriologi. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada cabang atau turunan namanya embriologi. Jadi embriologi ini merupakan turunan daripada anatomi yang khusus mempelajari tentang apa saja atau proses apa saja yang terjadi selama 8 minggu sejak fertilisasi hingga 8 minggu kemudian. Jadi proses-proses yang terjadi pada tahapan itu dipelajari di bidang namanya embriologi. Jadi kalau teman-teman ingin fokus mempelajari tentang bagaimana pertumbuhan daripada
sel ovum sampai difertilisasi, kemudian sampai nanti tumbuh menjadi janin, ya, kemudian sampai nanti 8 minggu kemudian, maka itulah teman-teman harus mendalami bidang embriologi. Ada juga bidang biologi developmental atau developmental biology atau biologi perkembangan. Maka kalau di sini durasinya lebih panjang. Karena di sini bidang ini mendalami tentang perkembangan secara utuh sejak fertilisasi sel telur oleh sel sperma sampai makhluk hidup itu mati, sampai meninggal. Jadi misalkan mulai dari seseorang sampai terjadinya fertilisasi, sejak fertilisasi sampai seseorang itu meninggal, maka itu semuanya dipelajari dalam konteks oleh ilmu yang disebut sebagai developmental biology. Jadi cakupannya sangat luas, ya. Seperti yang saya dalami ketika saya di Jepang dulu, saya mendalami bidang juga developmental biology. Saya meneliti tentang bagaimana tulang itu dibentuk oleh sel tulang namanya osteoblast, dan osteoblast itu ternyata bisa juga dibalikkan statusnya dia menjadi sel punca atau stem cell yang mungkin teman-teman sering mendengar, ya. Jadi itu didalami juga di bidang developmental biology yang notabene merupakan turunan daripada anatomi. Kemudian juga ada biologi sel atau sel biology yang insya Allah teman-teman sudah pernah mengikuti, karena tahu saya teman-teman semester 3 sudah ikut genetika, berarti insya Allah sudah biologi sel. Maka biologi sel mempelajari tentang struktur daripada sel dan juga fungsinya, ya. Jadi semua ini merupakan cabang daripada ilmu anatomi di masa lalu. Jadi detik ini anatomi sudah sangat mature, sudah sangat matang. Banyak sekali turunan-turunannya, yang bahkan turunan-turunan ilmunya pun sudah sangat matang di bidangnya. Kayak seperti ini, histologi itu sudah banyak sekali skripsi-skripsi yang membahas tentang histologi murni. Kemudian biologi sel sudah banyak sekali skripsi-skripsi, bahkan disertasi, bahkan tesis yang fokus di biologi sel. Jadi anatomi merupakan sebuah induk keilmuan yang sangat kaya, sangat tua dan sangat mapan. Di sisi lain sama juga dengan seperti anatomi juga para fisiologi, ya. Jadi fisiologi itu sangat banyak sekali cabangnya, sangat banyak sekali turunan-turunannya, dan bahkan detik ini pun di masing-masing turunan itu turunan fisiologi ini sudah ada dokter spesialisnya. Jadi sudah ada dokter spesialis, berarti profesor-profesor, ya, doktor S3 lulusan yang memang fokusnya untuk bidang-bidang turunan daripada fisiologi seperti endokrinologi, ya. Bahkan kalau ke kampus-kampus luar negeri sana itu ada jurusan khusus yang jurusannya jurusan endokrinologi. Misalkan kayak di Harvard itu ada Department of Endocrinology, ataupun digabung sama yang lain, tapi intinya memang ada lembaga khusus yang fokus mendalami endokrinologi. Dan juga di rumah sakit ada dokter khusus spesialis endokrinologi dan lain sebagainya, atau ada pakar ilmiah di bidang imunologi namanya imunologis. Ada juga dokter yang juga mendalami bidang ini. Jadi sudah sangat mapan sampai detik ini. Jadi hal ini menggambarkan bahwa fisiologi yang akan kita pelajari sangat luas ilmunya. Mustahil bisa kita pelajari secara semuanya dalam waktu hanya 16 pertemuan, bahkan sekarang tinggal 15 pertemuan, dan masing-masing pertemuan hanya 3 SKS, yaitu hanya 2,5 jam. Jadi mustahil kita pelajari. Oleh karena itu, kalau teman-teman memang benar-benar tertarik dengan mata kuliah ini, silakan belajar secara mandiri. Kami dari pihak dosen hanya cukup memfasilitasi. Insya Allah selain pertemuan kuliah hari ini, nanti juga akan saya unggah di YouTube, jadi teman-teman bisa mengikuti. Kemudian juga teman-teman sudah bisa membaca banyak sekali artikel. Di slide paling bawah saya cantumkan buku-buku textbook yang saya gunakan sebagai referensi. Jadi teman-teman bisa gunakan buku itu untuk belajar lebih lanjut, yang insya Allah tidak akan ada ruginya. Ruginya hanya satu, kalau teman-teman belajar banyak itu, teman-teman hanya rugi, nggak punya waktu bermain yang banyak. Jadi selain itu insya Allah banyak manfaatnya. Jadi silakan teman-teman memilih apakah teman-teman ingin menjadi mahasiswa-mahasiswi yang benar-benar memanfaatkan kuliah semester ini dengan maksimal, atau teman-teman yang hanya ingin kuliah untuk mencapai tujuan di masa depan, entah itu menjadi guru, entah itu menjadi dosen, atau sekedar hanya untuk dapatkan gelar. Tapi insya Allah saya husnudon, insya Allah teman-teman ingin menjadi ahli di bidang biologi atau guru biologi yang baik, dosen biologi yang baik, maka mohon untuk waktunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Kita orang Islam insya Allah paling tahu seberapa berharganya waktu itu bagi hidup kita, baik secara duniawiyah kita maupun ukhrawiyah kita. Iya, sebelum memulai saya ingin sedikit menstimulus rekan-rekan sekalian tentang fisiologis tubuh kita, ya. Sebelum kita memahami jelas secara lebih komprehensif tentang fisiologi tubuh kita, tapi saya sedikit ingin memberi gambaran bahwa tubuh kita itu bagaimana sih, ya. Seberapa jauh kita dominan terhadap tubuh kita, ya. Oleh karena itu, mari kita berbicara tentang angka terlebih dahulu. Jadi kalau bicara tentang angka,
ternyata jumlah sel manusia atau sel tubuh yang milik kita ya, itu jumlahnya masih kalah dengan jumlahnya mikroba yang juga tumbuh dan hidup di tubuh kita ya. Jadi termasuk tubuh bagian dalam dan juga tubuh bagian luar ya, di permukaan kulit luar kita. Ternyata jumlah mikrobanya atau sel mikrobanya atau sel mikroorganisme yang tumbuh dan hidup di tubuh manusia itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan jumlah sel milik kita. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, tubuh kita ini kan seperti kardus gitu, kardus. Jadi ada seperti kayak ruang gitu ya. Nah, ternyata isinya itu didominasi oleh jumlah. Kita berbicara tentang jumlah. Didominasi oleh mikroba-mikroba yang jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada sel manusia atau sel milik kita. Jadi ini kan kita sudah mulai berpikir, loh, lantas seberapa kuat kita bisa mempengaruhi tubuh kita? Apakah memang kita punya kendali penuh terhadap tubuh kita? Maka jawabannya adalah next. Kita akan jawab di berikutnya. Sebagai gambaran, lagi-lagi tentang angka. Jadi jumlah mikroba, atau kalau mikroba itu hidup di tubuh kita namanya adalah mikrobiota ya. Maka jumlah mikroba yang tumbuh dan hidup ya, tinggal dan hidup di tubuh manusia itu berkisar antara 10 sampai 100 triliun ya. Bayangkan, kalau 10 triliun itu berarti nolnya adalah sekitar 13 titik ya. 10 triliun itu berarti 12 tambah 1 ya, 13 titik. Kalau 100 triliun berarti 14 titik ya. Nolnya 14. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya jumlah mikroba atau mikrobiota yang tinggal dan hidup di tubuh manusia. Dan kebanyakan mikroba-mikroba ini berada di kulit kita otomatis karena kita bersentuhan dengan daerah luar, dengan mulut kita ya, mulut kita yang setiap kali kita gunakan untuk berbicara dengan banyak orang ya, maka kita bisa bayangkan ternyata di bagian mulut kita, kemudian di bagian kulit kita, di usus kita, di hidung kita, bahkan di bagian kelamin kita, laki-laki perempuan, laki-lakinya kurang, itu pun juga ternyata banyak sekali mikroba-mikroba yang tinggal di sana. Oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan, lebih tepatnya bukan menjaga ya, mengontrol kebersihan, karena jangan sampai kita membunuh semua mikroba ini, karena beberapa di antara mereka atau bahkan banyak di antara mereka itu juga memiliki fungsi yang baik bagi tubuh kita ya. Jadi tidak semuanya harus dimatikan, bahkan kalau dimatikan semuanya malah akan menjadi lebih berbahaya. Sebagai gambaran saja, kalau tadi kita di atas membahas tentang jumlahnya, jadi jumlah mikroba yang ada di tubuh kita itu, bukan bakteri saja ya, mikroba ya. Jadi jumlahnya adalah 10 sampai 100 triliun. Tapi kalau sekarang kita spesifik bahas tentang saluran pencernaan ya, maka di saluran pencernaan itu ada kurang lebih sekitar 400 sampai 1000 jenis. Ya. Penekanannya di jenis. Jadi bukan jumlah, tapi ini jenis. Sebagai analog, kalau kita baca di kelas, kita di UIN 1, maka ketika kita di kelas itu ada berapa jenis yang belajar bersama kita? Mungkin ada 4 jenis, paling mungkin. Yang pertama jenis manusia, ada 30 orang dari kelas Tadris Biologi angkatan 2021 kelas B, satu jenis manusia, jadi satu jenis spesies Homo sapiens. Kemudian jenis yang kedua dari golongan jin, golongan yang ketiga dari golongan setan, golongan keempat dari golongan malaikat. 4 golongan ini yang berbeda. Gampangannya ya ini 4 spesies yang berbeda ya. Jadi semua jenis jin nama spesiesnya sama ya. Semua manusia, jangan semuanya sama orang Amerika sama orang Afrika, semuanya sama Homo sapiens nama spesiesnya. Jadi tapi kalau di sini di mikroba yang ada di tubuh manusia, jumlah jenisnya spesiesnya itu adalah kurang lebih 400 sampai 1000 spesies. Bisa dibayangkan betapa kayanya kita dengan mikroba-mikroba yang ada di tubuh kita. Cuman fakta bahwa di tubuh kita itu banyak sekali ada mikroba yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan kita, dan kita masih tetap sehat, maka mikrobiota ini memang benar dia memiliki kemampuan untuk tumbuh harmonis dengan kita manusia. Ya. Tapi di sisi lain, di waktu lain, di kondisi lain, mereka pun bisa berbalik. Ya. Yang awalnya harmonis, tapi bisa jadi karena kita sangat dolim terhadap tubuh kita mungkin sering bergadang, kita sering minum kopi-kopian, kita sering misalkan minum gula-gulaan, dan kita sering hal-hal yang buruk, atau bahkan naudzubillah sampai ada yang narkoba dan lain sebagainya, maka bisa jadi hal semacam ini bisa mengganggu kestabilan atau homeostasis daripada mikrobiota tadi,
Maka yang awalnya tadi harmonis dengan kita, mereka pun menjadi tidak harmonis dan bisa memfasilitasi terjadinya penyakit tertentu. Ya. Lebih mudah melihat ini, di sini kita berbicara angka lagi, bahwa kalau kita mikrobiota sama mikrobiom, jadi mikrobiom ini merupakan genomnya mikrobiota. Jadi dari gambar ini kita lihat, jadi saya ambil dari Science Repository org. Di sini kita lihat bahwasanya jumlah ada mikrobiota yang tumbuh, tinggal, hidup di tubuh manusia berjumlah sekitar 10 sampai 100 triliun. Jumlah yang luar biasa besar ya. Jadi oleh karena itu saya masih meyakini, bahwa manusia sehat itu adalah anugerah Allah luar biasa. Karena kalau kita lihat potensi untuk sakit itu sangat luar biasa banyak. Di tubuh kita setiap saat terjadi kerusakan DNA. Di tubuh kita itu setiap saat ada DNA damage. Teman-teman keluar dari kos-kosan menuju kampus, terkena sinar matahari, teman-teman terkena DNA damage. Beberapa DNA teman-teman rusak. Beberapa kulit teman-teman mati. Kemudian beberapa mungkin di mata teman-teman terkena UV. Kemudian di permukaan kulit juga terkena UV, sehingga UV bisa menyebabkan kanker kulit. Banyak sekali faktor di luar sana dan di dalam tubuh kita yang sama-sama bisa berkontribusi pada munculnya penyakit-penyakit yang banyak sekali jenisnya. Tapi faktanya dalam waktu 1 tahun saja bisa dihitung berapa kali kita sakit. Ya, alhamdulillah ini hal yang perlu kita syukuri. Kemudian di sisi lain, para ilmuwan juga sudah berhasil mengidentifikasi. Ya, tadi kan khusus saja di dalam pencernaan itu ada kurang lebih sekitar 400 sampai 1000 spesies mikrobiota yang tumbuh, hidup, tinggal di saluran pencernaan normal manusia. Tapi kalau kita total di seluruh tubuh manusia sampai hari ini, yaitu 11 September tahun 2023, para ilmuwan telah berhasil mengidentifikasi lebih dari 10.000 spesies mikrobiota yang tumbuh, hidup, dan tinggal di tubuh manusia. Bayangkan, ada 10.000 jenis mikrobiota yang tinggal, tumbuh, hidup di tubuh kita. Bayangkan kalau teman-teman bayangkan di lapangan UIN, ya kalau mungkin kemarin sempat lihat ada upacara penerimaan maba yang mahasiswa baru, berapa jumlah maba kita per tahunnya? Ya. Atau bayangkan dengan jumlah wisudawan kita per tahunnya. Berapa jumlahnya? Apakah sampai 10.000? Saya agak ragu kalau jumlahnya sampai 10.000 1 tahun ya. Maka bayangkan di tubuh kita itu isinya 10.000 jenis. Kita ngomong jumlah. Karena 10.000 itu jenisnya. Jumlahnya adalah 10 triliun sampai 100 triliun. Maka tubuh kita itu full dengan mikrobiota ini, sehingga mari kita doakan sama-sama semoga sampai kapanpun nanti mikrobiota kita ini masih harmonis dengan selalu harmonis dengan tubuh kita, sehingga insya Allah kita sehat sampai seterusnya, sampai nanti meninggal husnul khotimah. Bahkan kalau kita sekarang ngomong tentang jumlah gen, kita kan tahu ya di tubuh kita di bidang kita biologi itu kan seringkali banyak orang ngomong bahwa oh kalau gen kamu bermutasi kamu nanti terkena sakit ini, oh gennya mutasi kamu sakit ini ya. Ternyata kalau kita tinjau dari segi gen, jumlah gen mikrobiota yang tumbuh, hidup dan tinggal di tubuh kita itu jumlahnya adalah 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah gen milik manusia. Ya. Tapi ingat ya, meskipun jumlah gennya itu lebih banyak, belum tentu mereka menjadi makhluk hidup yang lebih bagus daripada kita. Karena kita menyadari bahwa kita manusia makhluk yang sempurna, paling sempurna, karena disebutkan di Al-Quran bahwa kita diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Ya, oleh karena itu jumlah gen memang tidak identik menggambarkan semakin banyak jumlah gen, semakin tinggilah tingkatan makhluk hidup tersebut. Tidak. Tapi dalam konteks ini kita ingin menggambarkan bahwasannya betapa luar biasanya potensi genom daripada mikrobiota yang tinggal di tubuh kita. Tidak saja jumlahnya banyak mikrobiotanya, tapi juga jenisnya juga sangat banyak, pun juga jumlah gennya jauh lebih banyak, sampai 100 kali lipat daripada jumlah gen milik manusia. Kemudian jumlah mikrobiota di dalam tubuh kita yang berada di luar sel itu jumlahnya adalah 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah mikrobiota yang berada di dalam sel. Jadi dalam sel pun ada mikrobiota. Di luar sel jumlahnya adalah 10 kali lipat lebih banyak daripada mikrobiota yang ada di dalam sel. Hal yang sama juga, ini estimasi, ini perkiraan. Hal yang sama juga terjadi pada tubuh kita. Berapa jumlah mikrobiota yang ada di dalam tubuh kita, itu adalah 1/10 dari jumlah mikrobiota yang ada di sekitaran kita.
di sekitar tubuh kita. Jadi bayangkan, ada banyak sekali makhluk-makhluk di luar tubuh kita yang siap-siap untuk masuk ke tubuh kita, yang siap-siap menginfeksi kita, yang siap-siap memfasilitasi terjadinya penyakit di tubuh kita. Tapi sampai detik ini kita semuanya masih sembuh. Alhamdulillah, tidak mungkin itu terjadi kecuali Allah berkehendak kita sembuh, insya Allah. Karena untuk sholat, karena untuk ibadah lainnya, termasuk untuk kuliah, kita niati kuliah ini untuk ibadah. Karena dengan belajar fisiologi hewan, insya Allah iman kita semoga bisa menjadi semakin meningkat, ya, karena kita semakin tahu bahwa Allah itu ciptaannya luar biasa. Bagaimana kita bisa sombong? Ya, kita bisa sombong bagaimana? Kita saja nggak tahu mikroba apa yang tumbuh di tubuh kita. Kita nggak tahu. Ya, di tubuh kita saja kita nggak tahu. Apalagi kita sombong ke orang lain. Ya. Apa yang bisa disombongkan? Ketika kita mau sombong, di usus kita banyak sekali kotoran kita yang masih siap, yang tinggal tunggu waktu untuk kita lepaskan ke alam semesta. Ya, jadi semua ini Allah ciptakan sedemikian rupa. Bagaimana kok feses itu harus menetap dulu di perut kita, ya, supaya kita itu tetap ingat bahwa jangan sombong, di tubuhmu itu ada feses. Jangan sombong, di tubuhmu itu banyak mikrobiota yang siap kapanpun untuk tidak lagi harmonis dengan tubuh kita, sehingga kemudian terjadinya penyakit. Dan itulah yang menyebabkan kita harus selalu mawas diri bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la in syakartum la azidannakum. Insyaallah dalam konteks ini semakin kita bersyukur bahwa kita harmonis dengan mikrobiota, maka insyaallah Allah akan menambah keharmonisan kita dengan mikrobiota yang ada di tubuh kita. Tidak saja harmonis dengan rumah tangga, tidak orang tua kita saja, tapi juga dengan mikrobiota pun perlu kita jaga, baik secara spiritual maupun secara material. Kemudian belum lagi, tadi kita ngomong bahwa gen miliknya mikrobiota itu jumlahnya adalah 100 kali lipat daripada gennya manusia. Kita tahu bahwa kromosom itu kan terdiri dari gen dan non-gen. Yang gen itu bagian kecil saja, ya. Yang bagian lebih besar adalah non-gen, ya. Di sini disebutkan mikrobiota itu memiliki potensi jumlah gennya dari mikrobiota. Makanya tadi kan jumlahnya gen pada manusia sampai hari ini kan 22.000, ya. Tapi kalau di mikrobiota itu jumlahnya sekitar 3,3 miliar, ya, 3,3 miliar. Jadi luar biasa banyak sekali jumlah gen yang tidak redundant yang ada di dalam tubuh kita. Yang baik dari kita sendiri yang jumlahnya 22 ribuan sekitar itu, kemudian ditambah gen yang dari mikrobiota tadi jumlahnya sekitar 3,3 juta. Ya, million kan juta. Ya, tapi berasal dari mikrobiota. Ya. Sebelum kita masuk ke fisiologi, di sini kita lihat kalau teman-teman bisa, seandainya kita bisa diberi oleh Allah dibuka hijab yang menutupi panca indera kita. Maka bisa kita lihat bahwa di permukaan kita kan belum bisa lihat mikroba secara langsung pakai mata kita. Kenapa? Ya, kalau saya bersunudan karena memang kita nggak diberi kemampuan oleh Allah, ya. Karena Allah masih menutup mata kita dengan hijab. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang bisa melihat mikroba dengan mata panca inderanya, ya. Itu sangat terbuka peluang seperti itu. Tapi dalam konteks sains, seandainya tangan kita itu bisa kita lihat ada mikroba apa saja di permukaannya, maka tampaknya adalah seperti ini, ya. Banyak sekali mikroba yang hampir penuh menutupi. Maka teman-teman bisa bayangkan ketika teman-teman menggaruk hidung teman-teman, maka teman-teman memindahkan mikroba dari tangan ke hidungnya teman-teman. Sebaliknya, teman-teman misalkan bersin kemudian menutup dengan tangan jenengan, kemudian teman-teman mengusapkan tangan jenengan ke bagian tubuh yang lain, maka secara otomatis teman-teman memindahkan kuman atau mikroba dari hidung menuju ke bagian tubuh yang lain. Intinya apa? Tubuh kita tidak saja bagian dalamnya saja, tapi bagian luar pun juga dipenuhi oleh mikroba-mikroba yang bisa jadi di antara mereka ada yang berbahaya, bisa jadi di antara mereka banyak yang tidak berbahaya. Ini adalah beberapa keterlibatan daripada mikroba-mikroba yang ada di usus misalkan. Misalkan ada di usus atau di lambung, ya, maka di perut mikrobiom perut itu beberapa di antaranya ada itu memiliki keterlibatan pada bisa berpengaruh, bisa memfasilitasi terjadinya beberapa jenis penyakit, kanker usus, diabetes, sindrom metabolik, kemudian juga obesitas dan lain sebagainya. Kemudian di kulit itu juga berpotensi untuk memunculkan jerawat, akne, alergi, atopic dermatitis dan kanker kulit. Jadi mereka ketika harmonis, mereka berperan baik bagi kita. Tapi ketika mereka tidak harmonis dengan kita, maka siap-siap tinggal menunggu ada salah satu di antara list ini atau mungkin banyak. Tapi insya Allah semuanya kita akan sehat sampai nanti kita meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Nah, lagi-lagi mikrobiota kita tuh sangat banyak fungsinya. Ketika harmonis, mereka baik bagi tubuh kita. Ketika tidak baik, siap-siap hanya memilih di antara pilihan yang sangat menakutkan semacam itu ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang jenis-jenisnya apa saja, ada banyak sekali jenis mikrobiota yang sudah diidentifikasi ada di tubuh manusia. Maka tinggal kita bisa lihat ada namanya Actinobacteria, ada Cyanobacteria, ada Firmicutes, dan lain sebagainya. Jadi inilah tubuh kita. Sebelum kita membahas tentang fisiologi, ternyata tubuh kita pun juga berisi banyak sekali tamu-tamu yang luar biasa agung ya. Zaman dulu ilmuwan hanya fokus belajar fisiologi, tapi semakin kesini semakin kita tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh mikrobiota ini. Jumlah mereka banyak, mereka berada di banyak tempat di tubuh kita, hampir di seluruh bagian tubuh kita, maka sepertinya sangat tidak mungkin atau sepertinya sangat mustahil bila mana fisiologi tubuh kita itu berlangsung tanpa intervensi daripada mereka. Oleh karena itu, detik ini sampai hari ini banyak ilmuwan sudah mulai menyepakati bahwasanya mikrobiota ini banyak berperan untuk fisiologi tubuh manusia. Jadi sehatnya kita itu juga dipengaruhi oleh aktivitas daripada mikrobiota yang ada di tubuh kita. Jadi itulah betapa kita itu dilarang sombong ya. Untuk bisa sehat saja kita itu butuh bantuan daripada mikroba ya. Jadi mikroba itu bukan saja mikroba yang membuat Yakult, bukan saja mikroba yang membuat yogurt, tidak, tapi bahkan mikroba yang menjaga kesehatan kita pun ada. Jadi untuk kita hidup sehat, kita pun tergantung pada kinerja mikroba. Kemudian kita belajar fisiologis untuk tahu bagaimana tubuh kita hidup. Kenapa kok kita hidup? Yalah karena kita makhluk hidup. Karena kita makhluk hidup, maka pasti kita memenuhi kriteria atau ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu diantaranya ada 6 ciri-ciri makhluk hidup yang insya Allah teman-teman sudah pernah pelajari ketika SMA kemarin. Maka ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah metabolisme. Metabolisme itu apa? Metabolisme itu merupakan seluruh atau keseluruhan daripada proses kimiawi, ya. Pokoknya apapun, semua proses kimiawi yang terjadi di tubuh kita, yang terjadi dalam tubuh, maka itulah yang disebut sebagai metabolisme. Ya. Jadi kalau penyakit metabolisme berarti penyakit-penyakit yang penyakit itu menyebabkan proses metabolisme kita tidak normal. Ya. Kemudian secara umum metabolisme itu dibagi menjadi dua, ada yang katabolisme, ada yang anabolisme. Secara umum, secara bahasa, katabolisme ini terdiri dari dua kata yaitu katabol dan juga ism. Katabol itu berfungsi sebagai bermakna throwing down atau melempar ke bawah atau menyederhanakan atau menghancurkan, ya bisa juga seperti itu. Tapi kalau ism itu adalah sebuah kondisi. Jadi kalau katabolisme merupakan sebuah kondisi metabolisme yang mana throwing down atau yang mana menyederhanakan. Jadi sebuah proses yang outputnya adalah struktur molekul yang lebih sederhana daripada sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti ini. Pemecahan kompleks chemical substance yang kompleks menjadi lebih sederhana. Contoh, teman-teman tahu protein. Protein itu disusun oleh asam amino. Maka berarti dalam katabolisme, protein itu dihancurkan untuk menjadi asam amino yang terpisah. Nah, sebaliknya ada namanya anabolisme. Ya. Anabolisme itu sebaliknya. Jadi malah menyusun struktur kimiawi yang kompleks dari struktur kimiawi yang lebih sederhana. Contohnya tadi, ya, teman-teman membuat protein baru dengan menggunakan asam amino yang banyak. Atau kalau kita analogikan ke rumah, teman-teman membangun rumah dengan menggunakan batu bata. Itu namanya anabolisme. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman membongkar rumah yang sudah tua, kemudian teman-teman bongkar secara rapi sehingga teman-teman dapati batu batanya masih sempurna semuanya, ya, maka batu batanya itu adalah merupakan senyawa kimia yang lebih sederhana. Kemudian rumahnya tadi adalah merupakan bangunan yang lebih kompleks. Jadi rumah dihancurkan jadi batu bata, namanya adalah katabolisme. Tapi kalau batu bata dibangun membentuk tembok baru, namanya adalah reaksi anabolisme. Sebagai contoh, misalkan ini asam amino yang diperoleh dari proses katabolisme sebelumnya, itu akan digunakan untuk membentuk atau membangun protein baru, ya, asam amino membentuk polipeptida atau rantai asam amino. Rantai asam amino nanti proses membentuk protein. Nah, protein inilah dibuat dari asam amino yang sudah tadi diperoleh, untuk kemudian protein ini akan membentuk otot dan juga tulang baru. Ya. Jadi ini merupakan proses apa itu yang disebut sebagai metabolisme. Dan semua makhluk hidup pasti mengalami metabolisme. Makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang pasti karena terjadi metabolisme dalam tubuhnya.
Contoh metabolisme yang paling familiar adalah glikolisis. Atau misalkan cell citric cycle, siklus asam sitrat ya. Jadi semua itu merupakan salah satu contoh reaksi-reaksi metabolisme yang ada di tubuh kita, yang karena mereka itulah kita bisa hidup sampai hari ini. Pun juga terjadi pada hewan-hewan yang lain, misalkan pada gajah, kuda, sapi, semua juga sama. Oleh karena itu hari ini saya fokus kepada manusia, karena pada hewan-hewan lain tidak jauh berbeda. Ciri khas yang kedua makhluk hidup yaitu responsiveness. Apa itu responsif? Yaitu responsiveness adalah kemampuan dari tubuh untuk mendeteksi dan merespon terjadinya perubahan tertentu. Jadi misalkan contohnya adalah ketika di tubuh kita terjadi sebuah proses perubahan. Misalkan contohnya ada infeksi tertentu. Kan kalau ada infeksi berarti ada infiltrator atau ada penyusup. Karena ada penyusup, maka tubuh kita yang sebenarnya stabil atau homeostasis atau sudah seimbang itu menjadi terganggu. Terganggu, tubuh kita akan merespon. Caranya bagaimana? Mengirimkan sinyal panas. Jadi tubuh kita menjadi demam. Supaya apa? Supaya nanti otak kita nanti merespon. Oh, tubuhnya panas, berarti ada yang nggak benar di tubuh saat ini sedang terjadi. Oleh karena itu perlu kita obati misalkan. Maka dengan diobati, demamnya menjadi turun, panasnya menjadi turun, dan proses yang terjadi di perut pun juga menjadi hilang. Karena prosesnya hilang, panasnya pun menjadi hilang. Jadi selalu seperti itu. Itulah tanda kehidupan. Kalau teman-teman lihat batu dapat panas, mengapa? Karena panasnya tersinar matahari, bukan karena terjadi proses dalam tubuhnya si batu. Ya. Karena batu bukan makhluk hidup. Tapi kalau kita ngomong makhluk hidup sekarang, karena itu tadi. Jadi itu merupakan respons bahwa panas pada demam itu merupakan anugerah Allah yang harus kita syukuri. Mohon izin saya minum dulu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung diinterupsi ya. Sama juga hal kalau misalnya kita lagi berjalan, kemudian ketika kita berjalan tiba-tiba di belakang kita terdengar ada mobil yang tiba-tiba mengerem dengan sangat kencang. Kalau ngeremnya cuma biasa cit gitu toh, paling kita nggak akan noleh. Ya karena otomatis otak kita nganggap oke, ngerem biasa. Tapi kalau kita dengarkan suara remnya itu cit sangat kencang sekali, maka tanpa kita sadari pasti kita berpikir, oh ada yang mau kecelakaan. Maka langsung kita akan memerintahkan tubuh kita untuk berputar, yang tadinya menghadap ke depan menjadi menghadap ke belakang ke arah mobil tadi, untuk kemudian ancang-ancang seandainya rem tadi itu memang untuk menghindari tubuh kita. Sehingga ketika memang itu remnya kayaknya nggak nutut, sehingga jenengan akan langsung lompat karena tubuh akan merespon terhadap adanya potensi terkena atau tertabrak oleh mobil yang mengerem dengan sangat luar biasa, mendadak atau kencang tadi. Jadi itu merupakan respons atau responsif yang merupakan ciri khas manusia makhluk hidup yang pastinya dimiliki oleh kita manusia pun juga oleh hewan-hewan yang lain. Selain itu juga di tubuh kita ada banyak sel. Kita tahu tubuh kita itu ada sel saraf, ada sel otot polos, ada osteoblast, ada osteosit, kemudian ada osteoklas, kemudian ada sel otot jantung, kemudian ada sel retinal mata, ada sel epidermis, banyak sekali jenis sel, dan masing-masing sel itu punya cara merespon juga yang bervariasi ya. Banyak cara yang merespon bervariasi. Sebagai contoh, sel saraf itu meresponnya dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan sinyal-sinyal listrik, yang mana sinyal listrik ini disebut sebagai impuls saraf atau action potential. Tapi sel yang lain, ingat sel berbeda, responnya pun juga bisa jadi berbeda. Sel yang lain seperti contoh sel otot itu kalau dia mendapatkan stimulus, misalkan sel otot yang ada di ada di dinding rahimnya ibu ya. Maka ketika dia mendapatkan respon, dia akan membalas atau merespon ketika dia mendapatkan stimulus, maka dia akan merespon dengan cara apa? Dengan cara berkontraksi semakin kuat, semakin kencang. Supaya apa? Supaya bayi yang masih ada di rahim itu terdorong keluar menuju saluran serviks atau menuju bibir serviks, sehingga kemudian bisa keluar dan proses lahir berjalan dengan sempurna. Ya, jadi ini merupakan bentuk-bentuk responsif yang dimiliki oleh bagian-bagian tubuh kita, karena pastinya sebagai unit kehidupan kita pun memiliki tanda-tanda responsif ini. Kemudian yang ketiga, jadi makhluk hidup yang ketiga itu movement atau pergerakan. Jadi pergerakan itu meliputi motion, pergerakan dari seluruh tubuh,
ataupun pergerakan dari organ-organ tunggal, ya, bukan organ-organ musik ya, organ tunggal, organ tubuh kita, jantung saja atau paru-paru itu juga termasuk pergerakan movement. Kemudian sel saja, karena kita tahu sel itu juga bisa bergerak, misalkan sel T, sel yang melindungi tubuh kita dari infiltrasi patogen-patogen yang berperan untuk sistem imun tubuh kita, sistem pertahanan tubuh kita, mereka pun bisa bergerak, ya. Pun juga bagian atau organel yang ada dalam sel, misalkan cytoskeleton, itu bisa bergerak. Jadi itu semuanya dianggap sebagai movement. Selama itu dianggap sebagai makhluk hidup, maka pasti bisa movement, bisa bergerak. Termasuk sel. Sel itu kan unit terkecil dari makhluk hidup. Oleh karena itu, pergerakan di sel itu pun juga merupakan tanda bahwa sel itu merupakan makhluk hidup yang paling sederhana. Ya, oleh karena itu nggak heran banyak sekali makhluk hidup yang bersifat uniseluler. Ya, sebagai contoh, aksi koordinasi antara otot-otot di kaki itu memindahkan tubuh kita secara utuh dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi, pergerakan inilah yang kita sebut sebagai movement. Jadi, bagaimana otot-otot di kaki yang bekerjasama dengan tulang pastinya, yang dengan mereka bergerak bisa menggerakkan seluruh tubuh kita termasuk kepala, perut, dan lain sebagainya menuju tempat yang baru. Itu semuanya kita sebut movement. Dan ini merupakan ciri ciri makhluk hidup yang ketiga. Atau sama misalkan movement yang tidak terasa oleh kita tapi terjadi di tubuh kita, yaitu misalkan ketika kita makan, ya, makan daging yang berisi lemak-lemak, maka untuk merespon itu, ya, saluran empedu, kantong empedu kita itu akan merilis cairan empedu untuk apa? Untuk menghancurkan lemak-lemak tadi supaya lemak-lemak tadi tidak tertimbun di dalam tubuh kita. Proses ini seringkali kita nggak ngerasa, yang kita kerasa cuma bahwa daging itu enak, bahwa pentol itu enak dan sebagainya enak, sampai kita makannya banyak sekali, tanpa kita sadari ada sel atau ada bagian-bagian tubuh kita yang bekerja keras untuk memastikan bahwa tubuh kita harus tetap sehat, supaya lemak-lemak yang kita makan tidak memenuhi bagian tubuh kita, karena tahu tubuh kita sudah sangat penuh oleh mikroba atau mikrobiota yang tadi saya sebutkan. Kemudian growth, ya, kayak tadi growth atau pertumbuhan, maka semua manusia pasti tumbuh, semua makhluk hidup pasti tumbuh, termasuk sel pun juga tumbuh. Lah, tumbuh ini identik dengan pertambahan ukuran. Jadi ada satu sel, misalkan ada sel darah putih, kalau ukurannya semakin panjang, berarti dia ukurannya semakin besar, berarti namanya adalah tumbuh. Atau ada satu sel darah putih misalkan 1, kemudian dia membelah diri menjadi 2, 3, dan sampai terusnya menjadi 1000 misalkan, maka ini pun disebut sebagai tumbuh. Jadi tumbuh itu identik dengan pertambahan berat, ukuran, ya, pun juga pertambahan jumlah. Jadi semakin banyak jumlahnya berarti dia tumbuh. Semakin besar pada tubuhnya juga dia tumbuh. Jadi ini perbedaan antara tumbuh, growth, dengan nanti perkembangan atau diferensiasi. Tapi pada beberapa jaringan, ya, sebuah jaringan juga mengalami pertambahan pada ukurannya. Jadi kita tahu bahwa jaringan itu tersusun atas sel. Maka jaringan itu bisa mengalami pertambahan ukurannya ketika ada material-material yang baru yang menyisipi atau menempati ruang-ruang antar sel di dalam jaringan itu. Jadi tidak saja selnya bertambah ukurannya, tidak saja selnya bertambah jumlahnya, tapi tumbuh itu bisa jadi karena jaringan itu, terutama ruangan-ruangan antar selnya, itu diisi oleh materi-materi baru. Contoh apa? Contohnya adalah pada kasusnya tulang. Tulang itu kan tumbuh. Tulang itu nggak seperti yang teman-teman lihat sekarang. Seperti tulang itu kan seperti besi yang kokoh, yang diam aja. Sebenarnya tidak. Jadi tulang itu setiap saat selalu turnover. Ada yang rusak, diperbaiki. Ada yang tua, dihancurkan. Setelah dihancurkan, diperbaiki lagi. Jadi tambal sulam semuanya. Tapi karena kita nggak tahu, ya nggak ngerasa. Ya. Tapi pada kasus tulang, ketika tulang itu tumbuh, maka di sela-sela ruang antar sel tulang itu juga disisipi deposit mineral-mineral tertentu, yang mana mineral-mineral tadi akan berakumulasi, sehingga tulang yang kita lihat dari luar itu tumbuh semakin panjang, yang mana notabene sebenarnya itu merupakan hasil daripada kerja osteoblast, osteoklas, osteocyte, pun juga adanya material-material tambahan yang memang menambah bobot, menambah ukuran daripada tulang yang sedang tumbuh tersebut. Jadi ini merupakan ciri khas yang keempat daripada makhluk hidup, yaitu growth atau tumbuh. Yang keempat yaitu berkembang.
atau differentiation atau diferensiasi. Sel yang tumbuh tok itu nggak akan bisa berfungsi dengan baik. Sel kalau dia cuma membelah saja, maka dia hanya akan mendapati jumlahnya banyak, tapi dia nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sel itu perlu melalui proses yang namanya diferensiasi atau differentiation. Jadi differentiation is the development of a cell, jadi perkembangan sebuah sel dari kondisi dia yang tidak spesialis, yang tidak khusus atau yang tidak spesifik, menjadi dia menjadi bagian sel itu yang lebih spesifik. Sebagai contoh, kita punya sel punca. Sel punca bisa tumbuh, bisa berkembang menjadi sel yang lain, ya, bisa menjadi sel otot, bisa menjadi sel tulang, bisa menjadi sel-sel saraf yang lainnya, sehingga untuk bisa berfungsi seperti saraf harus berubah menjadi sel saraf. Untuk bisa berfungsi seperti tulang, maka sel harus berdiferensiasi menjadi sel tulang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lantas sel apa sih yang dimiliki oleh manusia maupun hewan-hewan lain? Yang sel ini memiliki kemampuan untuk bisa berkembang menjadi sel-sel lainnya yang ada di tubuh kita. Maka sel yang semacam ini disebut sebagai stem cell atau bahasa Indonesia adalah sel punca. Stem cell ini memiliki kemampuan untuk multipoten, ya, memiliki multipotensi. Artinya apa? Sel punca ini atau stem cell ini memiliki kemampuan untuk bisa berkembang menjadi sel saraf, bisa berkembang menjadi sel otot, bisa berkembang menjadi sel tulang dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh ya, sel darah merah dan juga beberapa jenis sel darah putih itu asal muasalnya atau prekursornya atau nenek buyutnya atau sumbernya itu juga berasal dari sel-sel prekursor yang tidak spesifik yang ada di sumsum darah, ya. Sel-sel seperti ini disebut sebagai hematopoietic stem cell. Jadi semua sel darah, ya, termasuk sel darah merah, sel darah putih, itu semuanya berasal dari perkembangan hematopoietic stem cell atau disingkat sebagai HSC. Contoh lain adalah ovum, ya, jadi sel telur yang telah dibuahi, ya, itu kan sel tunggal sebenarnya awalnya. Karena kenapa kok bukan sel ganda? Karena sel telur itu dibuahi oleh sel sperma, tapi bukan spermanya yang bergabung, tidak. Tapi hanya segelintir materi genetik yang ada di kepala sperma itulah yang ditransfer ke dalam sel telur, ya, sehingga bukan sel yang ganda, yang sel telur itu. Sel telur terfilisiasi ini kemudian berdiferensiasi terus menjadi bayi, menjadi anak-anak, nanti menjadi orang dewasa. Semua itu merupakan contoh dari proses diferensiasi sel. Nah, sebagai contoh kita bayangkan ini merupakan ya. Jadi ini sel punca buatan. Sedangkan ini merupakan sel punca yang alami, yaitu embryonic stem cell, jadi sel punca yang diperoleh dari embrio. Ya. Kemudian kalau yang ini merupakan sel punca buatan. Sama-sama sel punca, berarti dia memiliki pluripoten. Pluripoten itu berarti kemampuan untuk bisa berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel yang lebih fungsional atau yang lebih spesifik. Maka kemudian sel baik itu sel punca yang buatan maupun sel punca yang alami itu nanti akan bisa berkembang karena dia masih punya pluripoten, dia bisa tumbuh lanjut berkembang menjadi mesodem. Yang turunannya mesodem adalah sel otot jantung, sel otot rangka, kemudian sel tubulus pada ginjal, kemudian sel darah merah. Itu semuanya berasal dari garis mesodem. Ya. Kemudian kalau sel ini juga sel punca ini juga bisa tumbuh lebih lanjut, bisa berkembang lebih lanjut menjadi sel paru-paru atau sel alveolar, atau juga bisa menjadi sel di tiroid, atau juga bisa berdiferensiasi menjadi sel-sel pankreas. Itu semuanya bisa berasal dari perkembangan stem cell atau sel punca. Kemudian juga endoderm, dari endoderm itu bisa menghasilkan sel kulit, sel saraf, dan juga sel pigmen. Jadi arah diferensiasinya itu dari arah sel punca dari kiri layar menuju ke sebelah kanannya layar. Tapi baru-baru ini ditemukan metode namanya direct reprogramming, ya. Jadi sel-sel yang sudah fungsional itu ternyata juga bisa dikembalikan lagi ke posisi sel punca, ya. Jadi
teknologi sekarang semakin maju sehingga teknologi semacam itu bisa dilakukan di laboratorium besar yang ada di dunia ini. Monggo kalau ada pertanyaan nggih. Nah, untuk bisa mengubah sel yang sudah matang diubah ke sel ini, sel pluripotent, yaitu IPS atau Induced Pluripotent Stem Cells. Jadi seorang profesor dari Kyoto University dari Tokyo namanya Yamanaka Sensei itu berhasil menemukan kalau kita bisa meningkatkan produksi protein OCT4, KLF4, systemic ini dalam tubuh sel tertentu, maka sel itu yang awalnya adalah sel yang matang itu bisa menjadi sel punca lagi. Mohon maaf ada ya. Ini sama, jadi intinya tadi bahwa sel yang sudah matang itu bisa kita kembalikan ke posisi dia sebagai sel punca. Jadi sel yang punya fungsi spesifik bisa kita kembalikan lagi menjadi sel yang memiliki fungsi yang sangat umum. Ya. Tapi kemudian dari sel ini bisa kita ubah menjadi sel apa ini? Waktunya habis kah? Nanti kalau kalau sudah Mas Ihas, kalau waktunya sudah hampir 1 menit, waktunya tolong dibuatkan link baru nih. Sambil saya nanti disampaikan saya soalnya nggak kelihatan layarnya di sini. Ya. Misal kurang 5 menit itu kita bisa migrasi ke link yang baru. Jadi kalau tadi sedikit mungkin teman-teman ada yang masih blank dengan penjelasan sebelumnya. Jadi kalau dulu orang-orang terdahulu itu hanya yakin bahwa stem cell, sel punca itu bisa berkembang lebih lanjut menjadi sel-sel yang lainnya. Semuanya bisa karena sel punca memiliki pluripotensi, yaitu potensi untuk bisa berkembang menjadi sel apapun. Tapi saat ini bisa dibalik, yaitu sel yang sudah matang semacam ini, yaitu sel yang di bawah ini, ya sel yang sudah mature, sel yang sudah punya fungsi spesifik, itu bisa kita balik menuju sel punca lagi. Dan sel puncanya yang dibuat dengan proses ini disebut sebagai induced pluripotent stem cell atau sel punca pluripotent yang Mohon maaf Pak, suaranya tidak bisa terdengar. Bisa terdengar? Mulai tadi? Oh iya. Berapa lama nggak terdengar suaranya? Tadi tidak terdengar Pak. Mulai pertama? Ya, terima kasih sudah dengarkan Mbak ya. Kalau mulai pertama itu ya nanti mungkin teman-teman bisa mengikuti perkuliahan di kelas tadi. Soalnya tadi sudah merekam dari kelas C. Nanti saya unggah di YouTube. Jadi teman-teman kalau seandainya tadi suara saya memang nggak terkenal lama, maka mohon nanti bisa diikuti dari videonya kelas sebelah ya. Insya Allah materi ini juga nanti akan saya cek videonya apakah benar tidak terekam. Jadi nanti saya lihat seberapa panjang tidak terekamnya. Mohon maaf kalau itu terjadi ya karena ya dimaklumi. Insya Allah saya sudah antisipasi dengan saya siapkan rekaman dari 3 kelas yang lain. Seperti kemarin kelas pekan lalu kelas A, kelas B juga tidak ada rekamannya ya. Jadi mohon maaf. Jadi insya Allah ini jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Kalau sekarang sudah terdengar ya. Ya, lanjut saja. Sekarang ini, jadi inilah nanti akan kita pelajari di fisiologi, bahwa fisiologi tubuh kita, proses-proses tubuh kita, itu semuanya terjadi karena adanya sel-sel yang ini bekerja. Selain ada sel-sel ini juga ada senyawa-senyawa kimia yang juga bekerja. Selain itu juga ada mikrobiota yang bekerja. Jadi manusia itu bisa hidup sehat, bisa berjalan setiap hari, bisa berpikir, bisa sampai bisa jatuh cinta, bisa emosi, bisa kecewa, bisa merasa terkhianati, bisa sangat bahagia. Kemudian tiba-tiba beberapa menit kemudian bisa sangat sedih, yaitu tidak terlepas dari adanya aktivitas daripada semua komponen yang terlibat di sini. Nanti akan saya sebutkan summary-nya. Yang terakhir reproduksi, ini saya skip karena teman-teman sudah sangat memahami. Jadi insya Allah konsep reproduksi sebagai ciri-ciri makhluk hidup insya Allah sudah bisa kita tinggalkan. Ya. Nah, komponen yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Komponen level organisasi struktural di tubuh manusia.
Jadi tubuh manusia itu bisa berfungsi secara baik, ataupun tubuh daripada kuda, tubuh hewan sapi, tubuh hewan gajah, dan hewan-hewan lainnya, semuanya bahkan hewan-hewan tingkat rendah sekalipun, itu mereka semuanya bisa beraktivitas normal setiap harinya, pun bahkan ketika sakit pun masih bisa beraktivitas tertentu, meskipun terbatas, tapi itu semuanya tidak bisa terlepaskan dari keberadaan atom-atom kimia yang ada di dalam tubuh kita. Tubuh kita butuh protein untuk struktur tubuh kita. Protein pun dibentuk dari atom-atom tertentu. Asam amino itu merupakan senyawa kimia. Asam amino itu dibentuk oleh beberapa atom. Jadi atom menyusun asam amino menyusun protein, protein menyusun tubuh manusia. Itulah gambaran sederhananya terkait bagaimana sih tubuh kita ini dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada level atom, meliputi atom-atom misalkan atom karbon, atom hidrogen, atom oksigen, atom nitrogen, dan juga atom fosfat dan lain sebagainya. Kemudian meningkat kayak tadi, asam amino itu kan levelnya di tengah-tengah ini. Jadi asam amino itu setara dengan senyawa kimia, ya, compound. Jadi asam amino termasuk juga basa nukleotida itu merupakan compound, senyawa kimia berukuran kecil, tidak sebesar protein, tidak sebesar DNA. Jadi RNA DNA itu besar. Tapi kalau kita ngomong senyawa itu setara dengan urasil, adenin, timin, kemudian asam amino glisin, asam amino glisin, lisin, ya. Jadi semua itu merupakan asam amino, yang asam amino itu terbentuk itu posisinya ada di tengah sini. Jadi saya ini ada kekurangannya. Ini insya Allah saya ralat di tahun depan, untuk mata kuliah tahun depan saya tambahkan sudah seperti itu. Atau nanti di slide nanti kalau saya buatkan videonya akan saya bagikan tentang. Tapi kalau teman-teman tanya di mana letaknya senyawa kimia, itu ada di sini. Jadi atom, senyawa kimia, baru molekuler. Ya. Kemudian DNA itu berfungsi untuk materi genetik di tubuh kita, hewan, manusia juga. Ya. Kemudian oleh karena itu semua DNA itu disimpan di dalam tubuh, dalam sebuah sel, di bagian inti selnya, di bagian nukleusnya. Jadi inti sel itu menyimpan, untuk menjadi sel itu diperlukan ada DNA, diperlukan nanti ada sitoplasma, perlu ada nukleus, perlu ada organel, barulah nanti membentuk struktur yang namanya seluler. Oleh karena itu sudah sangat kompleks sel itu. Oleh karena itu nggak heran ada ilmu khusus yang mempelajari tentang sel yang disebut sebagai biologi sel. Dan biologi sel pun bidangnya sangat berkembang hari ini, sangat maju. Jadi luar biasa ilmu Allah. Bahkan sel saja itu tidak pernah habis dipelajari, bahkan oleh ratusan ribuan orang, bahkan jutaan orang di dunia ini. Bahkan setelah berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, ilmu tentang sel pun juga nggak akan ada habisnya. Kemudian sel sama-sama sel, sesama sel itu akan membentuk jaringan, ya, sehingga kalau jaringan yang dibentuk oleh sel otot polos adalah jaringan otot polos. Maka kalau kita ngomong bahwa sel itu sudah sangat kompleks, maka pastinya jaringan itu jauh lebih kompleks daripada sel itu sendiri. Karena kita tahu bahwa seseorang manusia itu ketika dia sendirian, dia punya fungsi sendiri. Dia sudah, kalau misalkan saya sendiri sebagai perorangan itu sudah punya fungsi sendiri. Tapi ketika saya hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga saya, di tengah masyarakat sekitar rumah saya, maka saya pun akan memiliki fungsi yang lebih kompleks, atau fungsi yang berbeda, yang mungkin bisa jadi fungsi yang lebih kompleks. Tapi kalau kita sudah ngomong orang sekompleks itu, maka orang sekompleks itu pasti sudah memiliki fungsi yang lebih besar lagi daripada fungsi sel itu sendiri. Karena fungsi kompleks, orang kompleks itu sama setara dengan fungsi jaringan. Yang mana fungsi jaringan itu merupakan gabungan daripada peranan-peranan dari sel-sel yang membentuk kompleks atau membentuk jaringan itu sendiri. Lanjut ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkatan organ, yang mana berarti organ ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan fungsional yang sama, yang saling sinergis. Sebagaimana contoh di sini kita lihat lambung. Lambung itu sendiri tersusun oleh jaringan epitel, jaringan otot polos, kemudian jaringan pengikat. Ditambah lagi nanti ada jaringan pembuluh darah, ada pembuluh limfatik dan lain sebagainya. Jadi sangat kompleks organ yang dibuat oleh Allah untuk kita manusia supaya kita bisa tetap hidup dengan sehat. Kemudian organ yang lain bekerja sama, berkontribusi dengan terbentuklah struktur yang kompleks di organisasi manusia, yaitu sistem atau level organisme atau level makhluk hidup, yaitu manusia itu sendiri ataupun hewan itu sendiri. Jadi inilah merupakan bagian-bagian atau komponen-komponen yang akan sering kali kita sebut di selama semester ke depan, yang paling sering kita ulang-ulang pembahasannya
semakin sering kita pelajari bersama-sama, karena memang komponen daripada fisiologi hewan termasuk manusia adalah atom, senyawa, level molekuler, level seluler, level jaringan, level organ, dan juga level organisme. Ya. Jadi inilah inti daripada level organisasi struktural di tubuh manusia. Ya, sekarang ya kembali lagi bahwa kita manusia tidak boleh sombong, bahwa kita manusia tidak boleh jumawa, tidak boleh merasa bahwa kita itu bisa semuanya, tidak boleh merasa bahwa kita itu tahu semuanya. Mengapa? Karena manusia itu tidak lepas atau tidak manusia itu sebenarnya merupakan larutan yang terorganisir saja. Jadi seperti kalau teman-teman isi botol aqua, diisi air, ya, maka sebenarnya tubuh kita pun tidak jauh berbeda dengan itu. Gampangannya seperti itu, meskipun ya nggak sama persis, ya. Karena kalau kita isi botol aqua kosong dengan aqua air mineral, maka kita masih perlu menambahkan beberapa zat-zat atau komponen-komponen yang terlarut supaya fungsinya bisa maksimal. Sama dengan kita manusia. Tubuh kita manusia 80%-nya bahkan itu disebutkan tersusun atas cairan. 80%, bukan lagi 50%, 80% cairan. Ya. Tapi di cairan itu ada larutan-larutan, ada zat-zat atau ada materi-materi khusus yang diperlukan supaya cairan tadi bisa berfungsi, sehingga kita manusia yang hidup itu bisa hidupnya dengan sehat, dengan normal, ya. Maksudnya seperti apa? Seperti ini maksudnya. Jadi tubuh manusia itu kalau dijabarkan, jadi ini merupakan data dari yang A, itu data dari pemuda, jadi laki-laki pemuda yang usia remaja dan dia sehat. Itu kalau diukur, ukuran cairan yang berada di dalam selnya atau cairan intraselulernya, perkiraannya, jadi ini estimasi, itu mencapai 40% dari total berat badannya. Jadi kalau seseorang itu seorang laki-laki, misalkan kayak kados jenengan kuliah S1 gini, masih usia remaja, maka berat badan jenengan misalkan 40 kilo. Ya, laki-laki mungkin 80 kilo lah. Anggap 80 kilo, berarti 40%-nya itu adalah cairan yang berada di dalam selnya jenengan semuanya. Berarti berapa 40%-nya? 40%-nya jenengan itu adalah 24 kilo, ya. 24 kilo dari bobot jenengan itu adalah, kok 24 kilo sih? 40 kilo berarti ya sekitar hampir 40 kilo lah. 40 kilo kan 50%. Hampir 40 kilo. Ya sekitar 30-an kilo berat badan jenengan merupakan cairan sel yang berasal dari yang berada di dalam selnya jenengan. Kemudian 15 kilo lagi merupakan cairan interstisial. Apa itu interstitial fluid? Yaitu cairan yang menempati ruang-ruang atau space-space, ruang-ruang antara sel yang ada pada jaringan tertentu. Jadi, di dalam sel itu total ada 40% bobot tubuh kita. Di ruang antar sel di dalam jaringan yang sama itu ada 15% cairan dari total tubuh kita. Ditambah lagi nanti di dalam pembuluh darah itu ada plasma darah, itu pun sudah bobotnya itu mencapai 5% dari bobot total tubuh kita. Berarti total udah berapa sudah? Udah 40 tambah 15, 55 tambah 5 berarti sudah 60%. Tubuh kita isinya cairan saja, ya. Kemudian selain itu juga ada cairan ekstraseluler yang totalnya itu berkisar antara 20%. Ya, jadi 20% cairan tubuh kita itu ekstraseluler, non interstitial fluid. Karena interstitial fluid ini kan juga termasuk cairan ekstraseluler. Tapi cairan yang lain itu adalah 20%. Ya, sorry ini maksud saya adalah 60% total, ya. Jadi 20% extra fluid itu adalah interstitial fluid sama plasma darah. Jadi ini adalah salah penjelasan. Jadi saya tadi menjelaskan di kelas sebelah salah, tapi insya Allah saya ingat di jaringan tadi. Jadi totalnya adalah 60%, ya. 60% dari tubuh kita itu merupakan cairan. Jadi luar biasa banyak tubuh kita ini disusun oleh cairan tubuh. Selain itu, karena cairan tubuh kita pun juga sangat bergantung pada zat-zat terlarutnya atau elektrolit kita. Jadi ion-ion itu juga sangat berpengaruh penting bagi tubuh kita, sehingga nggak heran kenapa kok banyak minuman iklan yang mereka mengklaim bahwa mereka bisa mengembalikan ion kita. Ya, terlepas apakah memang benar mereka bisa mengembalikan ion kita, tapi fakta di tubuh kita bahwa memang benar tubuh kita sangat bergantung pada ion-ion ini.
ataupun juga tergantung pada zat-zat terlarut di dalam cairan tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita itu nggak lepas daripada perpindahan cairan, osmosis, pun juga perpindahan molekul-molekul terlarut, difusi ya. Ada yang difusi biasa, difusi sederhana tanpa bantuan apapun, tapi juga ada difusi yang terbantukan, yaitu berbantukan. Semua itu dalam rangka untuk membuat supaya pembagian ion-ion ini atau pembagian protein-protein maupun pembagian zat-zat lain di tubuh kita itu bisa terbagi ke seimbang mungkin. Setimbang. Seadil mungkin. Ingat, adil itu bukan sama persis jumlahnya, tidak. Tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi jumlah ion-ion di tubuh kita itu nggak sama kalau kita ngomong jumlahnya. Tapi justru nggak samanya itulah yang bisa membuat fisiologis kita bisa menjadi berjalan. Mohon maaf, apakah ini masih ada linknya? Berapa menit waktunya ini mas? Di ini? Ataukah ini 1 jam lebih? Oke, berarti masih bisa. Nanti kalau memang nggak ada, kalau masih bisa kita gunakan panjang, alhamdulillah, kita nggak perlu bikin link baru. Kembali ke penjelasan tadi, jadi memang bahwa jumlah ion ini terdistribusi secara tidak sama persis jumlahnya, itu merupakan keunggulan, malah merupakan keuntungan bagi kita, karena dengan ketidaksamaan jumlah tadi, maka proses fisiologis tubuh kita bisa berjalan. Inilah nanti yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Bagaimana perbedaan gradien semacam ini, bagaimana difusi, osmosis, bagaimana sirkulasi mempengaruhi tubuh kita supaya tubuh kita bisa berjalan, dan mengapa kalau sudah darah kita yang terkena penyakit, kalau sudah sistem sirkulasi terkena penyakit, itu efeknya bisa sangat sistemik sekali. Itu juga nanti bisa dijelaskan dari penjelasan yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Semua komponen, semua zat terlarut di tubuh kita, semua zat yang ada di tubuh kita, selain cairan tadi, semuanya itu pasti punya dosisnya, pasti punya nilai normal, pasti punya rentangnya. Sebagai contoh di sini, oksigen itu rentang normalnya adalah 40, ya. Nilai 40 satuannya adalah satuan ini, ya. Mohon maaf, ini kursornya tidak bisa saya. Oke. Jadi oksigen nilai normalnya adalah 40, rentang normalnya adalah 25 sampai 40. Tapi oksigen itu boleh sampai rentang ini, tapi tidak boleh lama-lama. Kalau sampai mencapai rentang 10 sampai 1000 ini, tapi jaraknya lama, durasinya lama, maka pasti sudah berujung pada kematian. Tapi kalau di sini ya, rentang 10 sampai 1000 ini, asalkan berlangsung selama sebentar, maka insya Allah seseorang itu atau seekor hewan itu masih bisa bertahan hidup, karena memang hal ini bisa terjadi, tapi hanya dalam waktu singkat. Makanya kadang-kadang ada orang yang sesak nafas, kemudian harus segera mungkin dibantu dengan tabung oksigen, ya karena bisa jadi dia waktu sesak nafas sangat-sangat parah tadi, itu dia berada di rentang ini, tapi kemudian dia harus segera dibantu dengan tabung oksigen, maka dia akan kembali ke rentang semacam ini. Ya, jadi itulah gunanya tabung oksigen pada orang-orang yang memang kesulitan untuk bisa mengambil oksigen dari udara bebas. Intinya semua zat terlarut tadi, semua ion yang ada di tubuh kita itu punya rentang, sehingga tubuh kita itu bisa hidup, bisa sehat, bisa setiap hari berjalan semacam ini. Itu hanya terjadi karena ada proses perpindahan ion dari sel satu ke sel yang lain, dari jaringan satu ke jaringan yang lain, oksigen dari darah, dari paru-paru menuju jaringan yang lain, dan seterusnya. Jadi semuanya itu yang mendasari mengapa kita manusia kalau dari luar itu ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang tua, ada yang muda. Semua itu bisa terjadi karena ya hanya terjadi proses ini. Di tubuhnya itu sebenarnya cuma proses, ada larutan ini pindah ke sini, zat terlarut ini pindah ke sini, ada pelarut ini pindah ke sel ini. Jadi hanya seperti itu. Gampangnya hanya seperti itu. Jadi itulah hakikatnya manusia. Ya. Oleh karena itu, lagi-lagi kita tidak boleh sombong, karena kalau kita lihat kita itu hanya gabungan daripada reaksi-reaksi kimiawi yang ya itulah manusia ya. Oleh karena itu sudah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Anbiya ayat 30, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Yang terpenting ini yang terakhir adalah waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, ya. Dan dari air kami jadikan sesuatu yang hidup, ya. Meskipun di konteks penciptaan manusia di Nabi Adam zaman dahulu kita merupakan diciptakan dari tanah,
Tapi untuk proses kelangsungan hidupnya manusia, hidupnya hewan, baik itu sapi, gajah, dan semua makhluk hidup dari golongan hewani, itu mereka sangat bergantung pada air, ya, pada air. Jadi hal ini sangat relevan dengan apa yang kita pelajari di ini. Gambaran yang sangat kompleks, tabel yang sangat kompleks, tapi kalau keterangannya hanya bisa sudah dibaca dengan sangat luar biasa oleh ayat, ayat itu ucapannya minal ma'i kulla syai'in hayy. Ditutup oleh Allah, afala yu'minun. Mengapa mereka tidak mau beriman? Padahal apa yang mereka pelajari di bidang biologi molekuler, di bidang fisiologi hewan, yang mereka pelajari siang dan malam, mereka pelajari berpuluh-puluh tahun, kok tidak sampai membuat mereka beriman kepada Allah SWT. Alhamdulillah, beruntunglah kita tidak pernah belajar dulu mulai kecil, lahir bayi brojol, lahir dari orang tua Islam, maka kita pun menjadi orang Islam dan dididik di TPQ di Madinah orang Islam. Maka alhamdulillah sampai saat ini kita belajar fisiologi dengan cara Islam. Jadi kita belajarnya itu berbalik dengan caranya orang-orang Barat. Orang-orang Barat itu belajar untuk mencari bukti, meneliti untuk mencari bukti untuk menguatkan iman mereka, karena mereka nanti akan memasrahkan hidup mereka dari temuan mereka. Tapi kalau kita tidak, kita dari awal, sejak kita kecil sudah diajari oleh orang tua kita untuk belajar ilmu agama. Jadi kita tahu disitulah ilmu kita berujung, di ilmu agama. Sehingga nanti kalaupun kita saat ini belajar biologi itu hanya untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap ilmu agama yang sudah kita pelajari. Jadi sangat relevan antara ilmu agama Islam dengan ilmu sains. Tapi nanti kalau teman-teman ketemu sains yang bertentangan dengan Islam, pilih mana? Ya pilih ilmu agamanya. Karena sains itu hanya ilmiah, hanya karya ilmiah, hanya temuan ilmiah. Yang mana berarti selama kita gunakan metode ilmiah, kita pasti akan mendapati temuan ilmiah. Yang mana berarti kebenaran teori ilmiah itu masih sangat relatif. Apa artinya relatif? Tergantung pada metode apa yang teman-teman gunakan. Nanti kalau teman-teman gunakan metode lain, bisa jadi teman-teman akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tapi kalau kita berbicara tentang kebenaran agama Islam, adalah absolut. Jadi sudah pasti benar. Ya, jadi tergantung teman-teman nanti menjadi ilmuwan yang bagaimana. Apakah ilmuwan yang Islami ataukah ilmuwan yang meninggalkan Islam hanya demi ilmuwan. Jangan sampai seperti itu, karena faktanya banyak. Selama saya kuliah di luar negeri sana, saya bertemu dengan rekan-rekan dari sebenarnya dari negara muslim yang mereka belum muslim, tapi mungkin karena muslimnya kurang kuat, semoga Allah memberi daya. Jadi mereka ketika di sana menjadi semakin renggang, semakin jauh dari Islam. Di saat yang sama semakin tenggelam dalam bidang sains. Jadi ini merupakan hal yang tidak kita inginkan. Teman-teman dari UIN, silakan nanti belajar sains setinggi mungkin, sedalam mungkin, sedetail mungkin, sekomprehensif mungkin, tapi jadikan itu untuk semakin memperkuat keimanan kalian pada agama Islam. Ya, jadi itu bedanya teman-teman yang kuliah di UIN sama teman-teman yang kuliah di luar sana. Ya, jadi kembali lagi, hakikat tubuh kita itu nggak lepas daripada hanya perpindahan cairan, kemudian perpindahan zat terlarut di dalam cairan itu, hanya itu saja. Nanti difasilitasi oleh protein, difasilitasi oleh lemak dan lain sebagainya. Nanti itu merupakan komponen pembantu, yaitu komponen yang membantu. Tapi tetap jumlahnya tidak akan bisa mengalahkan jumlah cairan di tubuh manusia. Nah ini sudah, ya. Kalau tadi kita ngomong cairan yang ada dalam cairan tubuh yang ada di dalam sel, itu namanya intracellular fluids atau disingkat sebagai ICF, atau kalau di dalam sel ya kita anggap sebagai cytoplasma. Ya. Tapi kalau ada cairan tubuh yang berada di ekstraseluler, di lapisan di luar sel, maka itu masuk kategori cairan ekstraseluler atau disingkat sebagai ECF atau extracellular fluids. Nah, ECF ini dibagi menjadi beberapa golongan. Contoh tadi ada interstitial fluid, yaitu cairan ekstraseluler yang berada atau yang menempati ruang-ruang antar sel di dalam jaringan tertentu. Tapi ada juga ECF atau cairan ekstraseluler yang menempati pembuluh darah, berada di dalam pembuluh darah, maka namanya adalah plasma darah. Cairan ekstraseluler yang berada di pembuluh limfatik berarti disebut sebagai cairan limfa. Kemudian cairan ekstraseluler yang berada di otak atau yang melindungi otak dari goncangan itu disebut sebagai cairan cerebrospinal. Ada cairan ekstraseluler yang berada atau melindungi sendi-sendi tulang sendi kita disebut sebagai cairan sinovial. Ada cairan yang berada di mata, melindungi mata, namanya cairan humor aquosus dan juga badan
vitreosus. Jadi cairan-cairan tubuh itu yang 60% tadi itu dibagi-bagi, ya termasuk ini tadi ada interstisial, ada ekstraseluler yang ada di plasma darah 5%, kemudian ada di interstisial 15%, ada di cairan intraseluler ada 40%, dan seterusnya. Jadi tubuh kita sebagaimana ayat tadi memang diciptakan oleh Allah bisa hidup normal kalau airnya cukup. Monggo kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan sambil saya izin untuk minum dulu. Izin saya cek dulu apa. Ya. Jadi salah satu contoh perpindahan cairan yang tubuh kita yang mungkin paling mudah dipahami ya pastinya cairan darah, plasma darah. Karena kita tahu plasma darah itu berfungsi untuk menyebarkan mendistribusikan oksigen dari paru-paru menuju seluruh tubuh, dan di saat yang sama juga berfungsi untuk membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung lagi, ya nanti ke paru-paru lagi dan terus seperti itu berputar. Maka gampangnya seperti ini. Kita anggap darah adalah pelarutnya. Cairan darah adalah pelarut karena di dalam darah itu pun sendiri juga banyak cairan tubuh, ya. Maka dalam darah itu terlarut oksigen. Oksigen akan didistribusikan ke tempat yang membutuhkan oksigen. Sesampainya di tempat itu akan ditransfer atau diberikan ke sel-sel atau jaringan yang membutuhkan di tempat itu. Di saat yang sama, sel-sel di tempat itu atau jaringan-jaringan di tempat itu juga akan memberikan kembali karbon dioksida. Karena mayoritas sel membutuhkan oksigen dan tidak membutuhkan karbon dioksida, maka kemudian darah yang kotor itu, ya, yaitu darah yang mengandung banyak karbon dioksida dan sudah tidak memiliki oksigen atau hanya sedikit sekali oksigennya, membawa kembali zat-zat sampah tadi menuju ke jantung dan juga menuju nanti juga ke paru-paru untuk kemudian dicharge kembali, ditukar kembali dengan oksigen yang baru. Maka ini merupakan gambaran proses hidup di tubuh kita pun sebagian besar adalah semacam ini. Di dalam sel ini berlangsung, di dalam jaringan hal ini berlangsung, di dalam level tubuh ini pun juga berlangsung. Oleh karena itu hakikatnya manusia itu hidup, ya, yang mungkin diantara kita beberapa kali sombong, ya, pernah sombong, mungkin nanti sombong ketika ujian kuis dapat nilai 100 misalkan, sombong sedikit, maka mari kita cepat-cepat untuk beristighfar karena kita ingat bahwa Allah, tubuh kita ini loh sebenarnya hanya aliran-aliran cairan, ya, ada aliran-aliran cairan, kemudian ada zat terlarutnya. Kalau seandainya Allah itu membuat aliran tadi itu terhambat sedikit saja, ya, contohnya seperti orang-orang yang terkena jantung koroner. Jantung koroner itu kan hanya gara-gara ada pembuluh darah di sini yang tersumbat sedikit saja. Efeknya orang bisa stroke. Hanya tersumbat saja. Ya, jadi Maha Besar Allah dengan sistem yang sedemikian kompleks, tapi sebenarnya sederhana teorinya, tapi Allah sudah bisa membuat kita hidup dengan sehat untuk beribadah kepada Allah, dan juga termasuk wujud ibadah adalah belajar seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Detailnya semacam ini. Jadi ini adalah pembuluh darah dari arteri, ya, pastinya membawa banyak oksigen, oleh karena itu warnanya masih merah. Kemudian dibawa ke tempat-tempat atau sel-sel pun juga jaringan-jaringan yang membutuhkan oksigen. Di sana terjadi transfer, ya, oksigen diberikan, karbon dioksida diterima, sehingga nanti darahnya menjadi kotor karena dia banyak mengandung karbon dioksida, dan seterusnya. Jadi kalau ini kita lihat ada ruang interstisial yang berwarna putih, sedangkan kalau yang berwarna kuning kecoklatan ini merupakan daerah intraseluler. Jadi terjadi proses pertukaran baik itu antara darah dengan pembuluh darah dengan ruangan interstisial maupun juga pembuluh darah dengan intraseluler yang ada di sekitar pembuluh darah tersebut. Ya. Lantas kita masih punya waktu, masih lama lumayan, ya. Lantas bagaimana sih aliran-aliran cairan ataupun aliran-aliran atau distribusi zat-zat terlarut di tubuh kita itu bisa terjaga, bisa berlangsung dengan tanpa kita pikirkan, tanpa kita kendalikan, karena semuanya itu kan berlangsung secara di luar kontrol kita. Lagi-lagi kita harus bersyukur ke Allah. Bayangkan kalau seandainya untuk bernafas saja kita harus berpikir, ya, kita harus mengontrolnya. Sebagaimana kita bisa mengontrol tangan kita, pergerakan tangan kita. Seandainya kita harus mengontrol pergerakan pembuluh darah kita, maka pastinya kita pun juga akan kehabisan waktu, kehabisan tenaga, kehabisan energi. Tapi Allah maha sempurna. Allah membuat tubuh kita bisa berjalan dengan otomatis untuk beberapa bagian yang penting. Bagian-bagian yang nggak terlalu penting, seperti tangan, ya, tangan itu masih bisa diam lama, kita nggak apa-apa, ya.
Tapi kalau jantung lama, ya otomatis tinggal goodbye ya. Tapi untuk bagian-bagian yang penting kayak jantung tadi, Allah berikan kita jantung yang otomatis. Paru-paru otomatis ya. Usus otomatis. Semua yang penting sekali untuk tubuh kita otomatis. Semua yang tidak terlalu penting atau yang pentingnya itu sesaat dibuat tidak otomatis. Allah Maha sempurna dengan desainnya. Lah, semua itu bisa berlangsung dengan hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun. Kita tetap sehat, kita tetap normal. Karena apa? Karena ada namanya feedback negatif ya. Jadi feedback negatif itu adalah contoh hubungan timbal balik, yang mana dengan timbal balik itu bisa saling mempengaruhi. Sebagai contoh seperti ini. Kalau ada ulangan, maka saya akan memberi kabar kepada ketua kelas misalkan. Ya. Maka karena saya memberi kabar kepada ketua kelas, maka ketua kelas akan mengumumkan ke kelas. Ketua kelas kemudian akan mengumumkan ke teman-teman sekelas untuk belajar. Teman-teman belajar, maka kemudian teman-teman nanti akan belajar rajin, sehingga teman-teman kalau ada kuis nilainya bisa bagus. Tapi kemudian kalau pas teman-teman nanti belum kuis, tapi saya kemudian bilang lagi ke ketua kelas, "Hei ketua kelas, mohon maaf, besok nggak jadi kuis." Maka kemudian ketua kelas akan menyampaikan ke teman-teman satu kelas bahwa besok nggak jadi kuis, jadi kuisnya ditunda. Maka teman-teman kemudian nanti akan merespon dengan cara apa? Udah belajarnya mungkin bisa berhenti, atau belajarnya mungkin udah belajar biasa, nggak seperti belajar menjelang kuis. Jadi aktivitas teman-teman yang teman-teman kelas itu berubah seiring dengan adanya feedback dari saya ya. Atau sebaliknya lah, ketika misalkan gini, yang lebih tepat seperti inilah, saya memberitahukan ke ketua kelas, Mas ketua kelas, tolong disampaikan ke teman-teman satu kelas bahwa besok ujian, atau besok kuis, atau besok UTS. Ketua kelas merespon dan menyampaikan kepada teman-teman satu kelas, teman-teman satu kelas besok adalah ujian UTS. Kemudian teman-teman satu kelas saya intip dari kaca, nggak belajar, ya, nggak belajar, malas-malesan, ya. Maka kemudian karena saya melihat dengan malas-malesan, maka saya muncul sinyal baru. Saya ngomong ke ketua kelas, Mas ketua kelas tolong sampaikan bahwa besok saya gabung UTS sama UAS-nya, ya. Maka kemudian ketua kelas akan memberi sinyal baru ke teman-teman satu kelas, Rek, besok ternyata nggak UTS saja, tapi sama UAS. Karena dengan mendengarkan itu semuanya, yang terjadi malas-malasan menjadi lebih semangat belajar. Jadi ada perputaran sinyal. Ada perubahan respon. Ya, jadi itu merupakan feedback. Nah, feedbacknya itu ada yang negatif, ada yang positif. Feedback negatif adalah seperti ini. Ya. Feedback negatif itu sebagai contoh, kita pakai contoh adalah contoh tekanan darah di dalam pembuluh arteri. Jadi tekanan darah di dalam pembuluh arteri ini kita anggap sebagai variabel yang terkontrol. Ya. Mengapa kok disebut sebagai variabel yang terkontrol? Karena memang dia bisa dikontrol oleh hal-hal yang lain yang nanti akan kita bahas belakangan. Maka di sini ketika di pembuluh darah arteri kita itu terjadi aliran darah, maka pasti ada tekanan darah di sana. Normal, ya, tekanan normal. Maka karena normal, maka ada bagian tubuh lain kita yang namanya adalah baroreseptor atau reseptor baru, yang mana dia bertugas sebagai sensor memantau bagaimana sih tekanan pembuluh darah arteri ini. Karena dia menyensor bahwa aliran darahnya normal, tekanannya normal, maka pun dia akan meneruskan sinyal tadi menuju ke pusat sinyal. Ya, di mana itu? Yaitu pusat vasomotor medula atau sumsum otak, yaitu pusat penganalisis sinyal. Kemudian oleh pusat vasomotor medula otak ini, sinyal yang diberikan oleh baroreseptor atau sinyal yang dikirimkan oleh baroreseptor ini akan dibandingkan dengan referensinya. Jadi berapa sih sinyal referensinya? Misalkan contoh gampang saja, di baroreseptor ini mengirim sinyal 10. Karena 10 itu sinyal untuk normal. Maka 10 dikirimkan ke sana, ke vasomotor medula atau sumsum otak. Kemudian sama otak dibandingkan dengan nilai referensinya atau tatapan nilai referensinya. Ternyata 10 itu adalah tanda bahwa terjadi tekanan yang normal pada pembuluh darah arteri di tempat itu. Maka dengan itu, setelah dibandingkan tadi, maka otak kita akan mengirim sinyal kepada sistem saraf simpatik, ya, simpatetik, dikirimkan sinyal ke sana ngomong bahwa normal. Sehingga dengan normal, maka sistem saraf simpatetik akan meneruskan sinyal lagi ke pembuluh darah jantung, bilang normal atau 10 normal. Maka jantung pun akan memberikan pompaan yang normal, sehingga terus terjadi tekanan pembuluh darah yang normal, terus normal seperti itu.
Kasusnya berbeda kalau seandainya terjadi abnormalitas. Misalkan ada seseorang yang tiba-tiba dikageti dari belakang. Dikageti dari belakang sehingga jantungnya dia tiba-tiba berdetak lebih kencang. Karena kaget pasti lebih kencang detak jantungnya. Karena berdetak lebih kencang jantungnya, maka untuk menormalkan kita harus membuat detak jantungnya itu menjadi lebih pelan. Nah, melihat adanya tekanan yang tinggi tadi, tugas berikutnya adalah untuk membuatnya lebih pelan. Maka sensornya itu baroreseptor itu akan merespon, membaca sinyalnya. Loh, kok tumben? Kok tekanan pembuluh darah arteri ini menjadi tidak terkontrol? Gara-gara tadi ada kagetan tadi, ada pengkagetan tadi. Maka sinyal yang diperoleh oleh baroreseptor tadi akan diteruskan menuju ke pusat vasomotor medula atau sumsum otak. Jadi yang tadi sinyalnya adalah 10 normal, mungkin sekarang berubah menjadi 20, terlalu kencang ya. Jadi abnormal, tidak normal, tidak normal. Maka karena kemudian otak menangkap sinyal itu, kemudian dibandingkan dengan referensinya, didapati loh, kok ternyata sinyalnya nggak normal. Berarti di pembuluh darah arteri di sini itu sedang tidak terjadi atau sedang terjadi abnormalitas atau sedang tidak normal. Maka karena seperti itu, otak akan mengirim sinyal ke saraf simpatetik bahwa ada kondisi error di tekanan pembuluh darah arteri. Maka sampai di sana saraf simpatetik akan merespon karena dia kan baru dapat sinyal bahwa oh ada error di pembuluh darah arteri. Maka sistem saraf simpatetik akan merespon sinyal error dari otak dengan cara apa? Dengan cara menurunkan aktivitas pada sistem saraf simpatik. Ya. Kemudian sistem saraf simpatetik seperti itu akan menyebabkan efektor atau menyebabkan pelaku utama yang mengatur tekanan darah yaitu jantung tadi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara tolong lebarkan pembuluh darahmu. Silakan perlebar pembuluh darahmu supaya apa? Kalau semakin lebar pembuluh darahnya, maka tekanannya pun akan semakin kecil. Ya, kalau teman-teman bayangkan, kalau teman-teman sedang menyiram air menggunakan selang, dan teman-teman kemudian menutup lubangnya selang itu separuhnya, maka tekanannya pun akan menjadi lebih kuat. Tapi kalau teman-teman biarkan terbuka, maka tekanannya menjadi pelan. Hal yang sama berlaku di sini. Jadi kalau untuk memelankan tekanan darah yang tadi meningkat karena terjadi pengkagetan tadi, maka responnya, feedbacknya adalah, pembuluh darah di jantung, tolong perlebar luas pembuluh darah jantungmu. Supaya apa? Supaya tekanan darah yang lewat di tempat itu menjadi lebih kecil tekanannya. Ya. Ditambah lagi, jantung tolong detak jantungmu itu diperlambat. Sehingga dengan proses feedback semacam ini, feedback negatif, yang tadi ada kondisi abnormal terlalu kencang, kemudian direspon secara negatif oleh tubuh kita, yang akibatnya adalah apa? Akibatnya adalah perlambatan detak jantung, perlebaran pembuluh darah, sehingga akibatnya tekanan pembuluh darah arteri di tempat ini kembali normal meskipun tadi setelah diberi kagetan. Jadi perlu beberapa waktu untuk mengembalikan kondisi menjadi normal, sehingga inilah yang terjadi mengapa kok ketika kita dikageti orang, kita kaget, tapi beberapa saat kemudian kita menjadi normal kembali detak jantung kita karena proses semacam ini. Ini namanya adalah feedback negatif. Jadi ada proses, kemudian ditangkap oleh sensor, disampaikan ke otak kita merespon, otak kita membaca keadaan, membandingkan dengan reference set point, kemudian dia akan meneruskan sinyal ke sistem saraf sampai ke efektor, sampai akhirnya nanti muncul bahwa yaudah sekarang detak jantung harus turun, kemudian pembuluh darah di jantung harus melebar, supaya apa? Supaya tekanan pembuluh darah arteri menjadi kembali ke normal. Ini feedback yang negatif. Sebaliknya, hal yang berbeda, hampir sama, feedback juga, tapi secara positif. Terjadi pada kasus kelahiran. Jadi, di kasus tadi, di kasus tekanan darah tadi, variabel yang terkontrolnya adalah tekanan pembuluh darah arteri. Sensornya adalah baroreseptor. Pusat pengolahan data adalah otak, yaitu pusat vasomotor medula. Efektornya adalah pembuluh darah di dalam jantung, di jantung. Kalau di proses kelahiran, maka kondisi yang terkontrolnya adalah stretchingnya cervix atau mulut rahim. Ya, jadi stretching, pengototan, pembukaan atau bahasa stretchingnya mulut rahim.
pembukaan penutupan mulut rahim. Nah, ini merupakan bagian yang bisa dikontrol atau merupakan bagian yang bisa kita kontrol. Dikontrol oleh siapa? Dikontrol oleh yang lain, misalkan oleh hormon. Nanti kita bahas. Nah, di sini maka ketika ada tekanan atau ketika dinding rahim ketika mau lahir ya, mau HPL, jadi ketika seorang ibu akan melahirkan bayi, maka dinding rahim itu akan sering berkontraksi. Dan kontraksi pada dinding rahim inilah yang menyebabkan bayi yang ada di rahim itu akan terdorong menuju ke arah luar. Jadi kepala bayi itu akan didorong menuju ke arah mulut rahim. Jadi proses menuju pengeluaran. Jadi proses ini dibantu oleh kontraksi yang ada di dinding-dinding rahim. Jadi dinding-dinding rahim kontraksi itu memang sakit ya. Nanti kalau mungkin yang laki-laki punya istri, ketika istrinya hamil, jadi mau diperhatikan karena itu memang benar-benar luar biasa ya rasanya. Tapi di sisi lain, sakitnya kontraksi rahim itu juga membantu bayi itu keluar. Ya, jadi Allah, kenapa Allah membuat posisi ibu itu luar biasa tinggi di Islam? Ya karena ini tadi prosesnya memang ada melibatkan proses sakit. Tapi sakitnya akan otomatis akan terobati ketika melihat bayi kita lahir dengan sehat walafiat dan lebih-lebih jadi anak yang soleh-solehah, yang yad'aulah, yang mendoakan kita orang tuanya sampai mereka meninggal nanti, insya Allah menjadi sebab kita masuk surga. Oleh karena itu ya anak merupakan investasi yang luar biasa ya. Jadi saya berbeda dengan anak-anak zaman sekarang yang menganggap anak itu bukan investasi. Bagi saya anak itu investasi akhirat ya, bukan saja investasi uang. Oke, uang mungkin tidak, tapi akhirat itu anak adalah yang terbaik investasinya. Ya, jadi kalau tadi ketika ada kontraksi maka di dinding rahim maka akan mendorong bayi akan menuju keluar, menuju mulut rahim. Kemudian di sini akan ada reseptor, yang mana reseptor itu berada dimiliki oleh sel saraf sensitif terhadap pembukaan penutupan mulut rahim tadi, ada namanya sel itu. Yang sel ini berada di mulut serviks ya. Jadi ada di serviks, ada di mulut rahim ya. Karena ada interaksi, ada interaksi antara kepalanya janin atau bagian badan tubuhnya janin menempel di mulut rahim, menempel di mulut rahim atau serviks, maka sensor yang ada di bagian ini akan menangkap sinyal ini. Oh, janin sudah mulai menempel di serviks. Maka kemudian sel-sel ini akan mengirim sinyal berupa impuls saraf menuju pusat kontrol analisis data, yaitu di otak. Ya, otak akan membaca data, membandingkan dengan referensi. Kemudian otak akan mengembalikan atau memberikan output atas data tadi. Dengan cara apa? Dengan cara otak memerintahkan kepada organ lain, yaitu memerintahkan hormon oksitosin untuk diproduksi. Ya, jadi setelah menerima tadi bahwa ketika ada kepala daripada janin menempel pada mulut rahim atau serviks, kemudian ada sel saraf di sana yang menangkap sinyal itu. Kemudian sebagai respon, sel saraf itu akan mengirim sinyal ke otak, ya, bahwasanya ini mulut rahim sudah mulai ditempeli oleh atau mulai didekati oleh janin. Maka kemudian otak akan menerima sinyal itu, otak kemudian akan merespon dengan cara memerintahkan, hei tubuh, ayo kita produksi hormon oksitosin. Yang hormon oksitosin ini akhirnya akan diproduksi secara banyak di tubuhnya ibu hamil yang mau melahirkan tadi. Dan justru ketika oksitosin ini diproduksi, maka efeknya apa? Efeknya justru otot-otot yang ada di dinding rahimnya ibu itu justru akan berkontraksi semakin lebih kuat. Jadi semakin sakit rasanya. Tapi apa akibatnya? Akibatnya adalah dorongan kepada si bayi semakin kuat. Sehingga bayi menjadi semakin cepat keluar dari rahimnya si ibu. Jadi ini merupakan contoh feedback positif. Jadi kalau tadi feedbacknya justru untuk memperlambat jantungnya yang kencang, tapi di sini feedbacknya justru untuk semakin meningkatkan kontraksi dinding rahim. Supaya apa? Supaya prosesnya semakin cepat selesai, janin semakin cepat keluar dari rahim, dan proses kelahiran menjadi semakin selesai, dan kesakitannya si ibu tidak semakin panjang. Memang ada puncaknya. Puncaknya sakit itu pasti ya, menjelang kelahiran itu sakit sekali ya. Tapi tidak lama ya. Bayangkan kalau seandainya Allah tidak membuat sistem semacam ini, maka Allah akan memberikan sakit yang luar biasa panjang. Faliyadu billah. Jangan sampai hal itu terjadi. Insya Allah nggak ada yang mengalami hal semacam itu. Tapi inilah contoh penjelasan feedback positif yang mana juga terjadi pada tubuh kita yang lainnya. Sehingga proses tadi perpindahan zat-zat terlarut
perpindahan daripada zat pelarut tadi, semua itu bisa terjadi tanpa kita kontrol. Yang kontrol siapa? Yang kontrol adalah feedback positif dan feedback negatif tubuh kita. Jadi alhamdulillah Allah membuat sistem yang semacam ini yang sangat canggih. Jadi itu. Nah, jadi itulah yang membuat kita hidup sebagai manusia yang gara-gara sistem semacam ini kita bisa bernafas, kita bisa bereproduksi, kita bisa bisa mempertahankan tubuh kita dari serangan infeksi dan lain sebagainya. Baik, sambil menunggu Nah, jadi tidak mungkin kita bisa ngomong tentang gen kecuali kita ngomong tentang kromosom dan apa perbedaan antara kromosom, kromatin, kemudian DNA dan juga gen ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, maka yang saya tunjukkan sekarang adalah kromosom. Kromosom itu sendiri sebenarnya merupakan untaian DNA ya. Jadi ini adalah untaian DNA kita. Yang DNA itu dalam rangka untuk membuat dia itu lebih stabil dan lebih bisa tersimpan dalam inti sel yang kecil, karena kita punya 46 kromosom, berarti kita punya 23 pasang. Yang kalau kita biarkan terurai semacam ini, maka inti sel itu akan penuh hanya dengan DNA saja ya. Karena DNA itu sangat panjang. Oleh karena itu dibuatlah struktur oleh kromosom, dan lagi-lagi ini merupakan tanda kebesaran Allah. Jadi kromosom itu merupakan struktur yang memang sengaja dibuat untuk mempackaging DNA supaya DNA itu bisa termampatkan oleh bantuan protein histon, termampatkan sehingga materi genetik itu bisa tersimpan dengan baik, dengan aman, dan juga pastinya dengan lebih ringkas. Nah, di saat itu juga kemudian nanti seandainya memang ada proses, misalkan misalkan ada stimulus tertentu, misalkan ada infeksi masuk ke tubuh kita, maka untuk mengatasi, untuk merespon infeksi itu supaya infeksi itu tidak menyerang tubuh kita secara menyeluruh, ya, maka sistem imun kita akan bekerja. Nah, sistem imun itu kerjanya kadang memerlukan adanya ekspresi gen tertentu. Maka nanti seandainya gen yang dibutuhkan itu gen yang ada di sini, ya, di bagian ini, misalkan contohnya ini ya, misalkan gen yang dibutuhkan itu adalah gen yang ini kan gen ya. Jadi misalkan gen yang warna pink ini yang dibutuhkan, maka bagian ini saja yang akan dibuka. Jadi bagian kromosomnya di sini itu akan dibuka, akan diurai supaya apa? Supaya protein-protein lain yang bekerja untuk mentranskripsi gen itu bisa mengakses area di situ. Kalau tetap seperti kromosom ini, maka tidak bisa diakses. Tapi kalau diurai, misalkan di bagian yang pink tadi adalah seperti ini tampilannya, maka bagian ini bisa diakses oleh protein-protein yang akan menginisiasi atau memfasilitasi terjadinya proses transkripsi gen. Setelah diurai semacam ini, maka akan terjadi proses transkripsi gen, maka nanti akan kita peroleh protein ya, seperti ini. Ini adalah terjadinya proses transkripsi. Jadi DNA tadi pertamanya dalam bentuk kromosom, yang mana kromosom berarti sulit untuk diakses, mampat sekali, padat sekali, sehingga perlu diurai. Setelah diurai, bagian tertentu dari kromosom itu, yaitu DNA tertentunya, yang dianggap sebagai gen, akan ditranskripsi ya, dengan bantuan banyak protein, banyak molekul yang lain. Setelah ditranskripsi akan dihasilkan mRNA. Ini insya Allah teman-teman sudah pernah mendengar. Nanti insya Allah di tahapan tertentu akan kita bahas lagi lebih seksama. mRNA ini akan ditranslasi sehingga terbentuklah rantai asam amino. Rantai asam amino ini akan mengalami proses yang lebih lanjut untuk menjadi protein yang fungsional. Jadi ini merupakan proses kehidupan. Mengapa kok waktunya habis? Kok ada suara tung gitu? Kok nggak ada suara sama sekali? Sambil menunggu teman-teman, insya Allah hari Jumat pagi kita bertemu di kelas, dan nanti insya Allah ada kuis. Jadi mau dipersiapkan materinya adalah materi hari ini dan materi nanti hari Jumat. Jadi materi hari Jumat insya Allah nanti kita belajar sampai jam berapa itu, berarti jam 9.20. Maka 10 menit terakhir akan saya berikan link dan silakan teman-teman mengerjakan. Atau mungkin 9-10 nanti kita akhiri kuliah, teman-teman bisa kerjakan selama 20 menit. Ya, mungkin sekian. Monggo kalau tidak ada pertanyaan bisa kita tutup. Tapi kalau ada pertanyaan maka saya tunggu. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi kita, bisa menjadi ilmu yang barokah, bisa menjadi amal jariah kita juga nanti seandainya mungkin ada cara teman-teman yang menjadi guru, menjadi dosen atau menjadi apapun itu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini
bisa senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan menjadi ilmu yang justru akan menjadi kita dihisab oleh Allah secara berat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa sebagaimana biasa yang kita baca di akhir pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا وانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما على الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فدلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.